Sistem penjinak para dewa, bab 101 penyergapan, 1. Hanya keheningan yang menyambut pertanyaan Lin Fan. Tian-Tian menoleh ke arah Lin Fan yang sedang berbicara dengan bola biru itu dan bertanya, apa yang sedang terjadi? Lin Fan tidak menjawab sambil menghunus pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke bola biru itu dan berkata, karena kau tidak mau bicara, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Bola biru itu masih tetap diam, tetapi saat pedang Lin Fan semakin mendekat, akhirnya bola itu tak bisa menahan diri dan berseru, tunggu, tunggu. Hentikan, jangan bunuh aku. Tian-Tian menatap bola biru itu dengan terkejut ketika mendengar ini, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara linglung, benda ini bisa bicara. Lin Fan menghentikan pedangnya sambil tersenyum dan menatap bola biru itu. Kemudian dia berkata, akhirnya kau mau bicara. Bola biru itu langsung berkata dengan suara rendah hati, ya, aku akan memberitahumu apapun yang kau inginkan. Kumohon, ampuni aku. Jika bola biru itu memiliki tubuh dan anggota badan, pasti ia akan berlutut di depan Lin Fan sekarang. Namun, karena tidak memiliki hal-hal tersebut, satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah memohon kepada Lin Fan untuk mengampuninya. Lin Fan menatap bola biru itu dengan senyum aneh sebelum bertanya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Bola biru itu terkejut mendengar pertanyaan Lin Fan, tetapi pada saat ini, ia tidak punya pilihan lain karena sangat ingin hidup, jadi ia langsung menjawab pertanyaan itu, aku juga tidak tahu. Aku baru terbentuk beberapa hari yang lalu dan mendapati diriku berada di tempat ini. Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini karena tidak sesuai dengan dugaannya. Dia hampir yakin bahwa inti penjara bawah tanah ini adalah semacam alat transmigrasi, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Namun ia masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin diajukan, jadi bagaimana Anda mempelajari frasa-frasa seperti LOL dan 666? Inti penjara bawah tanah terdiam sejenak, mencoba mencari cara untuk menjelaskan semuanya kepada Lin Fan. Bagaimanapun, bagi inti penjara bawah tanah, Lin Fan hanyalah penduduk asli primitif dari dunia kultivasi kuno ini. Jika robot itu mencoba menjelaskan hal-hal seperti teknologi kepada Lin Fan, ia tahu bahwa Lin Fan akan kesulitan untuk memahaminya. Setelah jeda yang cukup lama, inti penjara bawah tanah akhirnya berkata, aku punya sesuatu yang disebut sistem penjara bawah tanah, itulah yang kugunakan untuk mengelola penjara bawah tanah. Aku bisa menukar poin dengan sistem penjara bawah tanah untuk berbagai hal, dan di antaranya ada hal-hal yang disebut drama. Drama adalah acara yang bisa kalian tonton, acara adalah rekaman novel dan cerita yang dibuat manusia, rekaman adalah. Inti penjara bawah tanah itu hendak melanjutkan putaran spiral yang sangat panjang hingga Lin Fan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menyelamatkan dirinya dari keharusan mendengarkan spiral itu dengan menyakitkan. Lagi pula, itu hanya mencoba menjelaskan hal-hal yang sudah dia ketahui. Sedangkan Tian-Tian, dia hanya mendengarkan dengan tenang di samping, tidak mengerti satupun hal yang mereka berdua bicarakan. Lin Fan akhirnya memutuskan untuk menggunakan mata penilaiannya pada inti penjara bawah tanah. Dia tidak yakin apakah itu akan memberinya informasi yang dia butuhkan, jadi dia mencoba berbicara dengan inti penjara bawah tanah terlebih dahulu, tetapi tampaknya inti penjara bawah tanah itu sebenarnya tidak memiliki informasi apapun untuknya. Inti ruang bawah tanah 695. Peringkat F inti penjara bawah tanah. Inti penjara bawah tanah ke-695 lahir di dunia ini. Lahir dari kekuatan sihir berlebih yang ditemukan di lokasi ini yang dulunya ditekan oleh artefak. Ilahi, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya lebih dalam saat membaca ini. Ternyata memang ada hubungannya dengan dia, artefak suci yang disebutkan dalam deskripsi itu. Bukankah itu artefak suci yang dia kembalikan kepada Aphrodite saat pertama kali menemukan tempat ini? Sepertinya ada kekuatan magis yang tertinggal di sini dari artefak ilahi Aphrodite dan kekuatan itu telah terkumpul untuk membentuk inti ruang bawah tanah ini. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan mendadak pada gua ini sepenuhnya karena dia. Melihat Lin Fan mengerutkan alisnya dalam-dalam, inti penjara bawah tanah itu mulai merasa semakin gugup. Pada titik ini, hampir pasti bahwa jawabannya tidak mampu memuaskan Lin Fan dan hampir pasti juga bahwa Lin Fan akan menghancurkannya. Tapi dia punya begitu banyak hal untuk dijalani. Jadi tanpa ragu-ragu, inti penjara bawah tanah itu hendak memohon untuk diselamatkan lagi. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, tiba-tiba muncul ujung pedang dari udara kosong.
Ujung pedang itu muncul tepat di belakang Lin Fan, tetapi karena dia sedang melamun memikirkan inti ruang bawah tanah dan pedang itu muncul di belakangnya, dia belum menyadarinya. Ujung pedang itu diarahkan tepat ke punggung Lin Fan dan menusuk ke depan begitu muncul, hendak menusuk tepat ke jantung Lin Fan. Tian-Tian yang berada di belakang Lin Fan langsung menyadari keberadaan pedang itu begitu muncul dan tanpa ragu-ragu, dia melompat di antara Lin Fan dan pedang tersebut. Ketika Lin Fan akhirnya menyadari keberadaan pedang itu dan berbalik, sudah terlambat karena pedang itu telah menusuk tepat ke dada Tian-Tian. Pedang itu menancap tepat di dada Tian-Tian dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah menusuk Tian-Tian, pedang itu ditarik kembali disertai cipratan darah. Tepat saat pedang ditarik keluar, Tian-Tian jatuh kembali ke pelukan Lin Fan. Pada saat yang sama, pemilik pedang itu terungkap. Seorang pemuda memegang pedang dan seorang pemuda lain berdiri di sampingnya. Lin Fan tidak mengenali mereka berdua, jadi dia tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya atau bagaimana mereka tiba-tiba muncul di tempat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang karena dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Tian-Tian yang terluka parah di pelukannya. Dia memiliki lubang besar berisi darah tepat di tengah dadanya, dan Lin Fan bahkan dapat melihat organ-organ di dalam tubuhnya melalui lubang tersebut, menunjukkan betapa seriusnya cedera ini. Dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kau melakukan itu?" Tian-Tian tak kuasa menahan senyumnya sambil berkata dengan suara lemah, "Aku jadi bertanya-tanya mengapa diriku sendiri." Namun kemudian dia kehilangan kesadaran dan tidak mengatakan apapun lagi. Lin Fan tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun, wanita itu pasti akan segera mati. Jadi setelah ragu sejenak, Lin Fan mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanan hewan peliharaan. Kini ada sehelai daun di tangan Lin Fan. Ini adalah sehelai daun dari tunas pohon dunia kecil di dalam ruang penyimpanan hewan peliharaan, satu-satunya yang telah tumbuh sejauh ini. Tentu saja, daun ini lebih lemah daripada daun pohon dunia asli yang diterima Lin Fan dari Flora karena ini hanyalah daun pohon dunia dari tunas pohon dunia. Tetapi dia berharap daun ini dapat menyelamatkannya karena masih mengandung energi kehidupan yang kuat. Begitu mengeluarkannya, Lin Fan meremas daun itu di tangannya lalu menaburkan bubuknya ke luka Tian-Tian. Seperti yang dia duga, energi kehidupan yang kuat di dalam daun pohon dunia muda itu segera diserap oleh Tian-Tian dan lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lubang di dadanya telah tertutup sepenuhnya dan wajahnya tidak sepucat. Sebelumnya, setelah melihat ini, Lin Fan menghela napas lega karena dia bisa melihat wajahnya perlahan membaik. Dia juga bisa melihat bar HP-nya perlahan terisi kembali, jadi sepertinya dia akan baik-baik saja. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada dua pemuda yang muncul di ruangan ini. Mereka berdua telah mengamati Lin Fan dalam diam sejak mereka merasakan energi yang kuat di daun yang tiba-tiba dikeluarkannya. Mereka takut itu adalah semacam benda ampuh yang ingin digunakannya untuk melawan mereka, jadi mereka tidak berani melakukan tindakan gegabah. Namun setelah menyadari bahwa itu hanyalah sesuatu yang digunakannya untuk menyembuhkan Tian-Tian, hati mereka kembali tenang dan mereka merasa percaya diri lagi. Lin Fan membaringkan Tian-Tian di samping untuk beristirahat sebelum berdiri dan menghunus pedangnya untuk menghadapi mereka berdua sambil berkata, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Pemuda yang memegang pedang itu menatap Lin Fan dengan senyum mengejek dan berkata, "Siapa aku? Apa yang kuinginkan?" Kemudian matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Tidak perlu orang mati mengetahui hal ini." Tanpa ragu sedikit pun, pemuda bersenjata pedang itu menyerbu ke arah Lin Fan, mengayunkan pedangnya tepat ke wajahnya. Namun kali ini, Lin Fan dapat dengan mudah mengikuti jalur pedangnya karena dia tidak lengah. Dia menghindar dari serangan pedang itu dan kemudian dengan pedangnya sendiri, dia menebas pemuda itu. Pemuda itu terkejut melihat Lin Fan menghindari serangannya dan dia bahkan lebih terkejut lagi dengan serangan balasan Lin Fan, tetapi dia masih mampu menghindar pada detik terakhir. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, jadi ujung pedang Lin Fan berhasil meninggalkan luka kecil di dadanya. Setelah pemuda itu menstabilkan dirinya, dia menatap luka di dadanya sebelum menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut lainnya. Dia segera menoleh ke pemuda lainnya dan berkata, "Dia sebenarnya berada di alam pengumpul Ki ke-7 seperti kita. Kita perlu bekerja sama untuk mengalahkannya." Pemuda lainnya mengangguk dan hendak maju untuk membantu, tetapi Lin Fan bertindak lebih dulu. "Hayase!" Setelah Lin Fan berseru, sebuah portal muncul di sampingnya sebelum seekor naga kecil terbang keluar.
Hayase tampak bingung sambil melihat sekeliling, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Namun, Lin Fan tidak memberinya waktu untuk memahami situasi. Ia langsung menunjuk pemuda kedua dan berkata, "Kau urus yang itu." Kemudian ia menoleh ke pemuda pertama yang memegang pedang dan berkata, "Aku akan urus yang ini." Tanpa membuang waktu sedetik pun, kali ini giliran Lin Fan yang menyerang pemuda bersenjata pedang itu. Dia mengangkat pedangnya dan menebas pemuda itu dengan pedang. Kedua pemuda itu sama-sama terkejut melihat naga kecil ini tiba-tiba muncul entah dari mana, tetapi mereka dengan cepat tersadar kembali setelah Lin Fan menyerang. Pemuda kedua mengeluarkan tombak dan hendak membantu pemuda yang memegang pedang untuk menghadapi Lin Fan terlebih dahulu ketika dia menyadari sesuatu. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari belakang Lin Fan. Dia mendongak dan melihat naga yang melayang di udara itu sedang mengumpulkan bola-bola air di sekitarnya. Dia segera berhenti dan berbalik menghadap naga itu, mengarahkan ujung tombaknya ke arahnya. Kemudian, seperti yang dia duga, bola-bola air yang telah dikumpulkan naga itu tiba-tiba ditembakkan ke arahnya. Pemuda bersenjata tombak itu menyipitkan matanya, tetapi dia tidak panik saat mengangkat tombaknya untuk menghadapi bola-bola air itu. Tombak itu menusuk beberapa kali, menyebarkan bola-bola air tersebut. Air berhamburan di sekelilingnya dan menghalangi pandangannya. Ketika penglihatannya akhirnya pulih, dia melihat ke tempat naga itu berada dan mendapati bahwa naga itu telah menghilang. Pemuda bersenjata tombak itu dengan cepat melihat sekelilingnya, mencari naga itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak naga itu sedikit pun. Hingga suatu hari dia merasakan energi spiritual berkumpul di atasnya. Ketika dia mendongak, dia mendapati beberapa bola air sudah jatuh menimpanya. Pemuda bersenjata tombak itu segera menusuk ke atas dengan tombaknya, menghancurkan bola-bola air. Namun, ketika dia menghancurkan bola-bola air itu, air yang berhamburan malah berjatuhan seperti hujan di sekitarnya. Begitu saja, Hayase terbang mengelilingi ruangan sambil menembakkan bola-bola air ke arah pemuda bersenjata tombak itu. Yang tidak ia sadari adalah semakin banyak air yang berkumpul di kakinya. Adapun Lin Fan, dia terus mengayunkan pedangnya ke arah pemuda itu. Pemuda bersenjata pedang itu jelas tidak berdaya menghadapi rentetan serangan Lin Fan. Dia menatap pemuda bersenjata tombak, masih berharap dia akan membantu, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Lalu dengan mendesah, pemuda bersenjata pedang itu melepaskan tebasan kuat yang mendorong Lin Fan mundur sebelum ia sendiri melompat mundur, menciptakan jarak antara mereka berdua. Dia menatap Lin Fan dengan senyum mengejek dan berkata, "Sepertinya kau memang memiliki beberapa kemampuan, tapi kurasa sudah saatnya untuk mengakhiri ini." Lalu tepat di depan Lin Fan, tubuhnya mulai berubah menjadi transparan hingga dia menghilang sepenuhnya. Setelah dia benar-benar menghilang, seolah-olah suaranya terdengar dari sekeliling Lin Fan sambil berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri ini." Lin Fan mengerutkan alisnya sambil melihat sekelilingnya, seolah-olah dia sedang mencoba menemukan pemuda yang memegang pedang itu. Pemuda bersenjata pedang itu tersenyum tipis ketika melihat ini. Dia sudah sering melihat hal seperti ini sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Lin Fan pasti panik seperti semua targetnya di masa lalu. Lalu dia perlahan-lahan mendekati Lin Fan dan dengan senyum seolah menikmati momen itu, dia mengangkat pedangnya untuk menebas Lin Fan. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Lin Fan tiba-tiba berbalik ke arahnya dan menebas. Pemuda bersenjata pedang itu lengah dan tidak mampu sepenuhnya menangkis serangan tersebut, sehingga menderita luka sayatan yang dalam di dadanya akibat bagian yang tidak terlindungi. Begitu dia ditebas dan terlempar, efek tak terlihat di sekitarnya menghilang dan sosoknya muncul kembali. Ia terlempar beberapa meter ke belakang sebelum berhasil menstabilkan diri. Ia menatap Lin Fan dengan sedikit rasa takut di matanya sambil berkata, "Bagaimana kau melakukannya?" Inilah kemampuan istimewanya, kartu trufnya. Namun Lin Fan berhasil mematahkannya dengan begitu mudah. Seharusnya sudah diketahui bahwa kecuali seseorang berada di alam fondasi, mereka tidak akan bisa menembus kemampuan silumannya. Jadi bagaimana Lin Fan melakukannya? Lin Fan hanya memperlihatkan senyum sinis sebelum menerjang maju ke arah pemuda itu. Pemuda itu tergoda untuk bersembunyi lagi, tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tahu bahwa percuma menggunakan kemampuan menyelinapnya melawan Lin Fan. Jadi dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan Lin Fan. Lin Fan menyipitkan matanya untuk fokus pada pemuda itu karena dia waspada terhadap gerakannya yang diam-diam, tetapi sepertinya itu tidak perlu.
Adapun bagaimana dia bisa mengetahui taktik diam-diam pemuda itu semua berkat mata penilaiannya. Kemampuan pengamatannya sudah mencapai peringkat maksimal, jadi wajar saja jika ia bisa melihat menembus sesuatu yang sesederhana teknik siluman pemuda ini. Hanya saja, kemampuan penglihatannya mengharuskan dia untuk fokus pada sesuatu sebelum dia bisa menilainya. Jadi, ketika dia disergap, dia tidak bisa melihat pemuda itu. Dengan luka serius yang dideritanya, Lin Fan dengan mudah mengalahkannya. Bahkan ketika dia mencoba melarikan diri dengan teknik silumannya, dia ditebas dari belakang oleh Lin Fan. Di sisi lain, pemuda bersenjata tombak terus bertahan melawan Hayase yang menghujaninya dengan bola-bola air. Namun, karena perbedaan kecepatan, pemuda itu tidak mampu mengejar dan menyerang balik, sehingga ia hanya menjadi sasaran serangan pasif Hayase. Namun, Hayase memiliki alasan mengapa ia terus-menerus menghujani bola-bola air meskipun ia memiliki serangan lain. Air yang sebelumnya tersebar di sekitar pemuda dengan tombak itu masih bergerak, seolah-olah membentuk lingkaran di sekelilingnya. Akhirnya, setelah semuanya siap, Hayase berhenti menembakkan bola-bola air ke arah tuan muda dengan tombak. Tuan muda pembawa tombak itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia memperlihatkan senyum tipis. Dia menduga lawannya telah kehabisan energi spiritual karena menembakkan bola-bola air secara membabi buta ke arahnya, jadi sekarang adalah kesempatannya untuk menyerang. Sekarang giliran saya. Setelah meneriakkan itu, dia segera mengarahkan tombaknya ke langit untuk menyerang Hayase, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, air di kakinya tiba-tiba mengelilinginya. Air itu menciptakan tentakel-tentakel air yang tiba-tiba melilitnya. Tuan muda yang memegang tombak itu benar-benar lengah dan pada saat ia bereaksi, ia sudah terjebak dalam sangkar air. Dia mengayunkan tombaknya dengan liar dalam upaya melarikan diri, tetapi saat dia mengayunkan tombaknya dan mendorong air ke samping, semakin banyak air yang mengalir masuk untuk menggantikannya. Semakin dia berjuang, semakin besar sangkar air yang mengelilinginya. Akhirnya, pemuda itu tak tahan lagi dan napasnya pun habis. Matanya berputar ke belakang dan ia mengeluarkan semburan gelembung terakhir saat napas terakhirnya keluar. Melihat ini, Hayase melepaskan sangkar air dengan lambaian cakarnya. Melihat pemuda yang tak sadarkan diri itu, Hayase mendengus pelan penuh penghinaan sebelum berbalik dan menuju ke sisi Lin Fan. Lin Fan juga telah mengurus lawannya saat ini dan sekarang berdiri di atasnya. Lawannya sudah tergeletak di tanah di depannya, terengah-engah sambil memegang luka besar di bahunya. Di matanya, terpancar rasa takut saat ia menatap Lin Fan. Dia adalah salah satu jenius paling luar biasa dari generasi muda yang bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dasar, namun dia benar-benar dikalahkan oleh pemuda ini yang muncul entah dari mana. Dia sangat menyesal menerima bantuan itu dari Tuan Muda Qian. Namun saat ini, semua itu tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah bagaimana caranya keluar dari sini hidup-hidup. Dia tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh targetnya ini, tetapi dia tidak akan pernah salah jika berhenti. Kau menang, kau menang. Asalkan kau membiarkanku pergi, keluargaku akan memberimu hadiah besar. Kami bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Hal teraman yang bisa dia lakukan adalah menggunakan keluarganya untuk menakut-nakuti pihak lain. Sebagai seseorang yang telah mencapai alam pengumpulan Ki ke-7, tentu saja keluarga di belakangnya tidak lemah jika mereka mampu mendukungnya hingga level ini. Dia tidak tahu dukungan apa yang dimiliki pihak lain, tetapi dia yakin bahwa keluarganya tidak akan kalah. Namun, melihat Lin Fan tidak mengatakan apapun, pemuda itu merasa khawatir. Jadi, ia pun berkata, jika kau. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, kata-kata di mulutnya diredam oleh tatapan dingin dari Lin Fan. Lin Fan lalu berkata dengan suara dingin, siapa yang mengirimmu? Pemuda itu merasa merinding saat mendengar hal itu. Itu seperti menghadapi gerbang neraka, hanya satu langkah salah saja bisa berarti kehilangan nyawanya. Sebagai seorang tuan muda yang terlindungi, dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Jadi wajar jika dia tidak memiliki pertahanan terhadap hal ini. Namun ketika ia memikirkan siapa yang akan ia hianati, ia mulai ragu-ragu. Tuan Muda Qian adalah yang terburuk di antara mereka semua. Jika dia sampai mengetahui bahwa dia telah mengkhianatinya, konsekuensinya akan. Jadi setelah ragu sejenak, dia berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kami baru saja menemukan ini. Ada percikan darah saat benda kecil terbang di udara, membentuk lengkungan sebelum mendarat di tanah beberapa meter jauhnya.
Itu adalah jari yang terputus. Tanpa ragu sedikit pun, begitu mendengar kebohongan itu, Lin Fan langsung menggerakkan pergelangan tangannya dan memotong jarinya dalam satu gerakan cepat. Pemuda itu membungkuk dan memegang tangannya yang berdarah sambil menjerit kesakitan. Namun, Lin Fan sudah tidak merasa iba lagi pada pemuda ini. Setelah apa yang telah dilakukannya pada Tian Tian, ia sudah menghukum mereka mati. Lin Fan berkata dengan suara dingin yang sama, "Siapa yang mengirimmu?" Pemuda itu mungkin sedang kesakitan, tetapi dia tidak bisa menghentikan rasa takut yang luar biasa yang juga memenuhi dirinya. Suara itu memperjelas bahwa dia sama sekali tidak berencana untuk bernegosiasi dengannya. Jelas bahwa dia akan terus memotong jari-jari sampai dia mendengar apa yang ingin dia dengar. Ketegasan seperti ini bukanlah hal yang biasa dihadapi oleh tuan muda yang manja ini, jadi ketika menghadapinya, dia langsung runtuh. Pemuda itu bertanya dengan suara ragu-ragu, "Jika aku memberitahumu, apakah kau akan membiarkanku pergi?" Lin Fan tersenyum dan berkata, "Iya." Dia tidak ingin membuang waktu dengan orang ini, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Pemuda itu merasa ada yang janggal dengan betapa mudahnya Lin Fan menyetujui permintaannya, tetapi karena dia sudah setuju, dia akan mengambil kesempatan ini dan mempercayai Lin Fan. Pemuda itu masih sedikit ragu, tetapi akhirnya berkata, "Itu Tuan Muda Qian. Dia ingin kami menjagamu karena apa yang terjadi dengan pernikahan adik laki-lakinya." Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar ini. Alasan mengapa dia datang ke tempat ini adalah karena persekutuan tentara bayaran telah memberitahunya bahwa mereka akan menangani masalah keluarga Qian jika dia datang ke sini. Tapi sekarang, ada dua orang yang dikirim oleh Tuan Muda Qian yang menyerangnya. Apa maksudnya itu? Apakah persekutuan tentara bayaran berbohong kepadanya? Ataukah itu sesuatu yang lain? Tidak, jika persekutuan tentara bayaran berbohong kepadanya, lalu mengapa mereka mengirim Tian Tian dan mengapa dia rela menerobos serangan untuk melindunginya? Ini berarti ada masalah dengan keluarga Qian atau masalah internal di dalam persekutuan tentara bayaran. Dia harus mengatasi hal ini ketika dia kembali nanti. Melihat Lin Fan sedang melamun, pemuda itu bertanya, "Sekarang setelah kukatakan padamu, bolehkah aku pergi?" Lin Fan hanya melambaikan tangannya ke arah pemuda itu, yang seketika membuat matanya dipenuhi harapan. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan sesuatu menusuk dadanya. Saat ia menunduk, ia mendapati ada tombak air yang tertancap di dadanya, menciptakan lubang besar di sana. Ia menoleh kembali ke arah Lin Fan dan melihat bahwa naga kecil yang dipanggilnya itulah yang menembakkan tombak air ke dadanya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia berkata, "Kau bilang kau akan membiarkanku pergi." Lin Fan berkata sambil tersenyum dingin, "Aku memang mengatakan akan membiarkanmu pergi dan aku memang membiarkanmu pergi. Tapi, aku tidak pernah mengatakan bahwa orang lain akan membiarkanmu pergi." Pemuda itu terjatuh ke belakang dengan tatapan penyesalan di matanya, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Adapun pemuda lainnya, Lin Fan sama sekali tidak ragu untuk memenggal kepalanya saat dia tak sadarkan diri. Dia sama sekali tidak menderita saat menghilang dari dunia ini, dia bahkan tidak menyadari kepergiannya. Setelah mengurus kedua orang itu dan menggeledah barang-barang mereka, Lin Fan mengalihkan perhatiannya kembali ke inti penjara bawah tanah. Inti penjara bawah tanah itu tetap diam sepanjang waktu, berharap menemukan jalan keluar, tetapi tidak ada jalan keluar dalam pertempuran sengit itu. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menunggu pertempuran berakhir dan melihat dengan siapa ia bisa berpihak. Melihat bahwa Lin Fan yang akhirnya menang, pujian pun mulai menghujani Lin Fan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. "Kau tidak hanya tampan, kau benar-benar hebat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingimu." Lin Fan mengabaikan pujian dari inti penjara bawah tanah itu dan berjalan menghampirinya. Ketika inti penjara bawah tanah itu melihat Lin Fan berdiri di depannya, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Apakah ada yang bisa kubantu?" Lin Fan tidak menjawab sambil menatap notifikasi di depannya, lalu ia berpikir, "Ya." Ada kilatan cahaya putih yang muncul di sekitar inti biru sebelum kemudian menghilang dengan cepat. Lin Fan baru saja menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah dia ingin menjinakkan inti penjara bawah tanah atau tidak. Telah ada tanda-tanda peningkatan kasih sayang saat dia bertarung dengan pemuda itu. Peningkatan kasih sayang itu sama seperti pada Hayase, kasih sayang itu muncul karena rasa takut. Jadi setelah dia menyelesaikan pertarungan,
muncul notifikasi yang menanyakan apakah dia ingin menjinakkan inti penjara bawah tanah yang muncul. Karena dia bisa menjinakkannya, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak menjinakkannya. Setelah kilatan cahaya itu, inti penjara bawah tanah menjadi sunyi karena merasakan sesuatu yang berbeda dari Lin Fan. Seolah-olah ada semacam hubungan khusus di antara mereka berdua yang tiba-tiba terbentuk. Lin Fan mengulurkan tangannya ke arah inti penjara bawah tanah dan inti itu tak bisa lagi diam sambil bertanya, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan?" Lin Fan dengan santai menjawab, "Aku akan mengajakmu ikut denganku." Itulah reaksi pertama inti penjara bawah tanah terhadap ucapan Lin Fan. Reaksi keduanya adalah mengatakan, "Tapi itu tidak mungkin. Aku terikat dengan penjara bawah tanah ini, jadi aku tidak bisa pergi sesuka hatiku." Lin Fan meraihnya dan berkata, "Lihat saja. Inti penjara bawah tanah itu sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Fan sudah mengangkatnya dari alas dan melemparkannya ke ruang penyimpanan hewan peliharaan." Selama proses ini, inti penjara bawah tanah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun karena ada pemberitahuan mengejutkan yang muncul di antarmuka sistemnya. Setelah menyimpan inti penjara bawah tanah, Lin Fan mengangkat Tian-Tian dan keluar dari ruangan tersembunyi itu. Ketika dia keluar, kelompok di luar terkejut melihatnya menggendong Tian-Tian. Kemudian ketika mereka melihat bahwa Tian-Tian tidak sadarkan diri, mereka segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Lagi pula, jika menyangkut menjelajahi reruntuhan seperti ini, biasanya inilah saat terbaik untuk mengkhianati seseorang. Huo Duo maju duluan dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lin Fan tentu bisa menebak apa yang mereka pikirkan, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia hanya berkata, "Para pelaku sudah mati semua. Kami pergi." Lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia bertanya, "Apakah tidak ada di antara kalian yang melihat siapapun lewat?" Huo Duo dan yang lainnya terkejut mendengar pertanyaan ini, tetapi mereka berkata, "Tidak, kami tidak melihat apapun." Lin Fan hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum menuju ke susunan transportasi di tengah arena. Anggota kelompoknya yang lain perlahan mengikutinya, tetapi jelas dari tingkah laku mereka bahwa mereka masih belum sepenuhnya mempercayainya. Lin Fan tidak peduli, ia menunjuk ke arah alat transportasi dan berkata, "Itu akan membawa kita keluar. Ayo pergi." Tanpa menunggu respons dari kelompok tersebut, Lin Fan membawa Tian-Tian ke dalam susunan transportasi. Lalu dengan kilatan cahaya terang, Lin Fan menghilang dari pandangan mereka. Ketika cahaya menghilang dari pandangan Lin Fan, dia mendapati dirinya telah dikirim keluar gua, muncul tepat di pintu masuk. Dia segera menyingkir dan tak lama kemudian, anggota kelompoknya yang lain pun muncul. Bukan berarti mereka bisa tinggal diam di sana, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Fan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka sudah kembali keluar, mereka tak kuasa menahan napas lega. Setelah mereka semua keluar, Lin Fan hendak menuju kereta yang mereka tinggalkan ketika Tian-Tian bergerak dalam pelukannya. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun tidur adalah melihat ke dadanya sendiri, tetapi dia mendapati bahwa lubang di sana sudah tidak ada lagi. Dia melihat sekeliling sebelum menyadari bahwa dia berada di pelukan Lin Fan. Dia mendongak menatap Lin Fan dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa aku masih hidup?" Lin Fan tak kuasa menahan senyum saat melihat ini dan bertanya, "Apakah menjadi masalah jika kau masih hidup?" Tian-Tian menatapnya dengan ekspresi terkejut yang sama sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia terus tertawa sejenak sebelum berkata, "Haruskah aku bertanya?" Lin Fan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan serius, "Yang perlu kau ketahui hanyalah kau sudah sembuh dan kedua orang itu sudah mati." Tian-Tian menatap matanya sejenak sebelum menyadari bahwa dia masih dalam pelukannya. Wajahnya sedikit memerah saat dia melepaskan diri dari pelukannya. Lin Fan tak kuasa menahan senyum tipis dan berkata, "Kau tidak perlu pergi secepat itu." Saat mendengar itu, wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak semakin memerah. Namun, ia segera menenangkan diri dan bertanya, "Bagaimana dengan reruntuhan itu? Bagaimana dengan inti penjara bawah tanah yang kau sebutkan itu? Apa yang terjadi padanya?" Lin Fan mengangkat bahu dan berkata, "Aku membiarkannya seperti apa adanya, kamu bisa menjelajahinya lebih lanjut jika mau." Namun sebelum Tian-Tian sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang mereka. Keduanya segera menoleh dan melihat gua di belakang mereka runtuh ke dalam tanah. Mereka dengan cepat diterjang gelombang debu dan setelah beberapa menit ketika debu mereda,
ada lubang di depan mereka di tempat gua itu berada sebelumnya. Suaranya begitu keras sehingga bahkan para penjaga serikat tentara bayaran yang menjaga gua pun tak kuasa meninggalkan pos mereka untuk melihat apa yang terjadi. Melihat Tian-Tian berdiri di depan gua yang runtuh, mereka tak bisa menahan perasaan tidak enak. Pemimpin kelompok mereka maju dan bertanya, "Tian-Tian, apa yang terjadi di sini?" Tian-Tian menoleh dan menatap orang itu dengan ekspresi bingung. "Tolonglah, dia pun tidak tahu apa yang baru saja terjadi, oke. Mengapa kau menanyakan hal itu padanya?" Namun, ia tetap tidak bisa hanya berdiri di sana dengan linglung, jadi ia menoleh dan bertanya kepada Lin Fan, "Apakah kau tahu apa yang terjadi di sini?" Lin Fan menatapnya dengan ekspresi bingung yang sama dan berkata dengan suara serius, "Aku tidak tahu." Tian-Tian hanya menatap Lin Fan selama beberapa detik, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu kita harus menyelidiki mengapa bangunan ini tiba-tiba runtuh seperti ini, tapi sebelum itu, kita harus melapor kembali ke persekutuan tentara bayaran." Tian-Tian menoleh ke pemimpin penjaga dan berkata, "Gua ini runtuh karena alasan yang tidak diketahui. Saya perlu kembali dan melapor untuk melihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya di sini. Kalian semua harus tetap berjaga untuk saat ini." Pemimpin dan para penjaga lainnya tampak khawatir karena mereka mengira ini mungkin akan menjadi kesalahan mereka, tetapi karena Tian-Tian sudah memberi perintah, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Adapun para tentara bayaran lainnya yang ikut masuk, mereka semua tak kuasa menahan napas lega. Seandainya mereka tidak mengikuti Lin Fan, mungkin mereka sudah terkubur di dalam reruntuhan. Mereka tak kuasa menahan rasa merinding setiap kali pikiran itu terlintas di benak mereka. Mereka juga menatap Lin Fan dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Saat para penjaga hendak pergi, Tian-Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan menghentikan mereka dengan bertanya, "Apakah kalian melihat ada orang yang lewat di sini tadi?" Para penjaga terkejut mendengar pertanyaan Tian-Tian ini, tetapi pemimpin mereka berkata, tidak ada seorang pun yang lewat di sini sama sekali. Tidak ada seorang pun yang melewati pos pemeriksaan ini juga." Tian-Tian mengerutkan alisnya ketika mendengar ini. Ketika pemimpin para penjaga melihat ini, dia langsung berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang buruk telah terjadi, jadi dia bertanya dengan suara gemetar, "Ada apa?" Tian-Tian awalnya tidak menjawab, tetapi kemudian dia menatapnya kembali dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu." Pemimpin dan para penjaga lainnya saling pandang dan masih merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi karena Tian-Tian tidak mengatakan apapun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Setelah mereka pergi, Tian-Tian masih termenung sejenak sebelum menoleh ke tentara bayaran lainnya dan berkata, "Misi kita sudah selesai untuk saat ini, mari kita kembali dan melapor." Para tentara bayaran lainnya saling pandang sebelum kemudian tersenyum lega. Mereka berpikir bahwa mereka harus terus menyelidiki reruntuhan ini karena reruntuhan itu runtuh tepat setelah mereka memasukinya. Mereka bahkan khawatir bahwa mereka akan disalahkan atas keruntuhan tersebut. Namun, tampaknya hal itu tidak akan terjadi. Jadi semua orang segera masuk ke dalam kereta dan mulai berjalan kembali ke persekutuan tentara bayaran. Saat itu sudah sangat larut dan gerbang kota pasti sudah tertutup, tetapi jika mereka berangkat sekarang, pada saat mereka kembali ke kota, gerbang kota seharusnya sudah terbuka. Mereka sudah terjaga sepanjang hari, jadi begitu duduk di kereta, banyak dari tentara bayaran itu langsung tertidur. Semua yang terjadi memang sangat melelahkan. Hanya Lin Fan dan Tian-Tian yang tetap terjaga. Lin Fan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada yang lain, jadi dia membutuhkan lebih sedikit tidur daripada mereka, dan Tian-Tian sedang tidur selama pertarungan Lin Fan, jadi dia tidak selelah tentara bayaran lainnya. Setelah tentara bayaran lainnya tertidur, mereka berdua menyingkir untuk berbincang secara pribadi. Lin Fan adalah orang pertama yang berbicara dan bertanya, "Mengapa kau menahan pukulan itu untukku?" Tian-Tian tidak langsung menjawab, ia menundukkan kepala seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian setelah terdiam cukup lama, ia berkata, "Aku juga tidak tahu. Saat aku melihat pedang itu muncul, tubuhku sudah bergerak dan sebelum aku bereaksi, pedang itu sudah menusukku." Lin Fan menatap langsung ke arahnya, seolah-olah dia sedang mencoba memahami sesuatu. Namun sistem tersebut sudah memberikan jawabannya. Tian-Tian sebenarnya sedang merasa bimbang saat ini. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini, tetapi dia merasa sangat aneh saat ini. Bocah itu, pria di depannya, ketika mereka pertama kali bertemu, dia hanya melihatnya sebagai seorang pemuda.
yang memiliki potensi. Tetapi setelah 2 bulan, dia telah menjadi seorang pria yang bahkan lebih kuat darinya dan dapat memberinya rasa aman. Rasanya seperti tiba-tiba melihat adik laki-laki yang tumbuh bersama kita tumbuh menjadi seorang pria. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Namun bagian terburuknya adalah dia tidak menentang perasaan ini. Dia hanya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Setelah lama terdiam, Lin Fan akhirnya berkata, "Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Lagi pula, kau telah menyelamatkan hidupku." Ketika Tian mendengar ini, ada sedikit rasa sedih yang tiba-tiba menghantam hatinya dan muncul di wajahnya. Lin Fan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan begitu dia berbicara, tetapi ketika dia melihat ekspresi sedih di wajahnya, dia mengambil keputusan. Dia memeluknya dan berkata, "Baiklah, jika kau tidak keberatan, bagaimana kalau kau menjadi milikku?" Jantung Tian tiba-tiba berdebar kencang karena ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Fan. Meskipun ia pernah menggodanya sebelumnya, ia tak pernah menyangka Lin Fan akan begitu terus terang, apalagi ia tahu seperti apa kepribadian Lin Fan. Namun hatinya tak bisa menahan diri untuk tidak luluh saat Lin Fan memeluknya. Setelah meluangkan beberapa detik untuk mengatur perasaannya, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Karena Lin Fan sudah mengambil langkah, tidak ada lagi yang perlu dia ragukan. Dia sudah tahu tentang semua gadis yang dekat dengannya dan dia tahu apa yang diinginkannya, tetapi dia tidak keberatan karena dia sudah jatuh cinta. Saat mendengar itu, Lin Fan berkata dalam hatinya, "Ya." Begitu dia melakukannya, muncul cahaya putih di sekitar Tian sebelum menghilang dengan cepat. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk memegang dagunya dan mengangkatnya agar gadis itu menatapnya. Melihat rona merah di pipinya yang cantik dan mulus, ia tak tahan lagi dan mencondongkan tubuh untuk menciumnya. Namun tepat sebelum dia sempat melakukannya, terdengar suara dari belakang mereka. Keduanya tiba-tiba berpisah ketika Huo Duo mendekat dan bertanya, "Ada apa? Apakah kita hampir sampai di kota?" Lin Fan dan Tian sama-sama menatapnya dengan tajam, yang membuat Huo Duo ketakutan, tetapi Lin Fan tetap berkata, "Kita masih punya waktu, kenapa kalian tidak kembali tidur saja?" Ketika Huo Duo mendengar ini, dia merasa merinding. Cara Lin Fan mengatakannya, seolah-olah dia menyuruh Huo Duo untuk tidur selamanya. Huo Duo tidak tahu mengapa Lin Fan bersikap seperti itu, tetapi dia tahu lebih baik daripada memancing emosinya, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, "Baiklah, aku terima tawaranmu." Kemudian dia dengan cepat berpindah ke sisi lain gerbong tempat semua orang berkumpul dan berpura-pura tidur. Tentu saja, dengan suasana hati yang sudah rusak, tidak mungkin salah satu dari mereka bisa melanjutkan. Belum lagi ada risiko seseorang terbangun kapan saja seperti yang baru saja terjadi. Jadi Lin Fan hanya mencondongkan tubuh dan berkata, "Datanglah ke rumahku malam ini." Tian tersentak dan pipinya memerah, tetapi pada akhirnya dia tetap mengangguk. Ketika kereta kuda tiba di gerbang kota, para penjaga baru saja membuka pos pemeriksaan. Namun, karena melihat bahwa itu adalah kereta milik persekutuan tentara bayaran, para penjaga tidak membuang waktu dan langsung mempersilakan mereka masuk. Inilah keuntungan menjadi bagian dari organisasi besar seperti persekutuan tentara bayaran, orang-orang tahu kapan harus menghormati Anda. Ketika kereta tiba di persekutuan tentara bayaran, Tian Sui sudah menunggu mereka di pintu masuk. Dia tampak terkejut karena jelas tidak menyangka mereka akan kembali secepat ini, tetapi dia juga tersenyum sambil bertanya, apakah berjalan lancar. Namun, Tian tidak menunjukkan ekspresi senang. Saat berkata, "Kita perlu bicara." Tian Sui dapat mengetahui bahwa situasinya tidak baik berdasarkan raut wajah Tian, jadi dia mengangguk dan membubarkan tentara bayaran lainnya. Dia hendak pergi hanya dengan Tian, tetapi Tian berbalik dan memberi isyarat kepada Lin Fan untuk mengikuti mereka. Tian Sui sekali lagi terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa Tian memiliki alasan untuk melakukan ini. Dia paling mengenal adik perempuannya, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia punya alasan untuk itu. Lalu Tian Sui hanya mengangguk dan mengantar Tian dan Lin Fan ke lantai 2. Setelah memberi perintah kepada staf agar tidak ada yang mengganggu mereka, dia duduk dan memandang mereka sebelum berkata, "Jadi, ceritakan apa yang terjadi." Tian menghela napas sebelum berkata, "Ini benar-benar berantakan." Tian Sui mengerutkan alisnya dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu Tian menjelaskan.
Tian Tian memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi dari lantai pertama hingga lantai 2. Selama itu, Tian Xue tak kuasa menahan diri untuk sesekali melirik Lin Fan dengan tatapan kagum. Ketika mereka setuju untuk mengirim Lin Fan, mereka hanya berpikir bahwa dia akan dapat membantu mereka dengan menunjukkan jalan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan mampu melakukan sebanyak ini untuk mereka. Tampaknya baik dia maupun Tian Tian sama-sama meremehkan Lin Fan. Namun demikian, merupakan hal yang baik bahwa mereka memilih untuk mengajaknya ikut serta. Kemudian ketika sampai di lantai 3, Tian Tian menyebutkan bagaimana mereka disergap oleh 2 orang di ruangan terakhir. Tian Xue kembali mengerutkan alisnya sambil menatap Lin Fan. Tian Tian juga berhenti bercerita saat ia menatap Lin Fan. Lin Fan tidak menceritakan apapun padanya tentang apa yang telah terjadi, dia hanya mengatakan bahwa dia telah mengalahkan mereka berdua. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat mereka, dia bisa merasakan bahwa mereka tidak akan cukup lemah sehingga dia bisa mengalahkan mereka sendiri. Kecuali jika dia memiliki semacam kemampuan khusus. Lin Fan mengabaikan tatapan curiga yang mereka arahkan dan mengeluarkan selembar kertas yang diletakkannya di atas meja di depannya. Baik Tian Tian maupun Tian Xue terkejut mendengarnya, terutama Tian Tian karena Lin Fan tidak pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Lin Fan tidak menjelaskan dirinya dan hanya menunjuk ke selembar kertas itu, membiarkan mereka melihat isinya. Kata-kata yang tertulis di kertas itu tidak panjang, tetapi begitu Tian Tian dan Tian Xue melihat isinya, mereka langsung terkejut. Namun, setelah selesai membacanya, Tian Xue tiba-tiba berkata dengan suara penuh amarah, "Bajingan-bajingan itu. Mereka berani melanggar perjanjian kita." Lin Fan takjub melihat aura yang dipancarkan Tian Xue saat ia mulai mengumpat dengan marah. Melihat bahwa dia sedang lengah, dia tak kuasa menahan diri untuk mengintipnya dengan mata penilaiannya. Alasan mengapa dia tidak melakukannya sebelumnya adalah karena dia takut ketahuan menggunakannya. Lagi pula, dia tidak tahu jejak seperti apa yang ditinggalkan oleh mata penilaian, tetapi dia yakin bahwa mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darinya akan dapat menyadari bahwa dia menggunakannya. Saat melihat informasi Tian Xue melalui mata penilai, Lin Fan takjub dan terkejut. Dia bahkan harus mencubit dirinya sendiri secara diam-diam untuk memastikan apakah itu mimpi. Alam fondasi, Tian Xue sebenarnya adalah kultivator alam dasar. Begitu menyadari hal itu, dia langsung berhenti mengintipnya karena takut wanita itu akan mengetahuinya. Mata penilai adalah salah satu kartu truf terbesarnya dan akan merugikannya jika kemampuan itu terungkap. Namun Tian Xue sama sekali tidak menyadari dia mengintipnya karena dia benar-benar larut dalam amarahnya. Adapun alasan mengapa dia mengamuk, itu semua karena orang-orang yang telah menyerang Lin Fan dan Tian Tian, atau lebih tepatnya orang-orang di belakang mereka. Secara spesifik, keluarga Qian. Persekutuan tentara bayaran telah menghubungi keluarga Qian segera setelah Lin Fan menyetujui permintaan mereka. Keluarga Qian bahkan telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melupakan dendam ini dan tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun, fakta bahwa mereka mengirim seseorang untuk membunuh Lin Fan bahkan setelah ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati persekutuan tentara bayaran. Ini tidak berbeda dengan tamparan di wajah persekutuan tentara bayaran, tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya sendiri. Lagi pula, dialah yang mengirim pesan itu kepada keluarga Qian dan pesan itu ditandatangani dengan namanya. Karena keluarga Qian tidak menunjukkan rasa hormat kepada persekutuan tentara bayarannya, maka tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Qian. Tian Xue sudah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan keluarga Qian. Namun kemudian Tian Tian menyampaikan kabar lain yang benar-benar mengejutkannya. Setelah mendengarnya, Tian Xue tak kuasa bertanya dengan terbata-bata, "Kau yakin reruntuhan itu benar-benar runtuh?" Tian Tian mengangguk, tetapi kemudian ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Lin Fan. Tian Xue tidak melewatkan hal ini dan juga menoleh ke arah Lin Fan, seolah-olah dia menunggu jawaban darinya. Namun Lin Fan hanya duduk di sana dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Karena itu, Tian Xue tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya menghela napas dan berkata, "Kita akan mengirim orang untuk menggali dan melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan." Tian Tian juga menunjukkan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu diputuskan, mereka mengizinkan Lin Fan pergi. Setelah dia pergi, Tian Xue tak kuasa mengerutkan alisnya dan berkata,
dia tahu sesuatu yang lebih dari yang dia ceritakan kepada kita, seharusnya kita tidak membiarkannya pergi semudah itu. Tian-Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kita berhutang budi padanya. Tian Xue menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, apa maksudmu? Tian-Tian memasang ekspresi rumit di wajahnya sebelum menceritakan kepada Tian Xue apa yang terjadi di reruntuhan, bagian yang selama ini ia rahasiakan. Bagian tentang pengalaman hampir mati yang dialaminya. Setelah Tian Xue selesai mendengarkan, hal pertama yang dilakukannya adalah menunjukkan kemarahan sekali lagi sambil berteriak, bajingan-bajingan itu, mereka pikir mereka siapa? Mereka benar-benar melakukan hal seperti itu pada adik perempuanku. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah segera menghampiri Tian-Tian dan mulai memeriksa tubuhnya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Namun setelah menyadari bahwa tidak ada satupun hal yang salah dengannya, dia mau tak mau bertanya dengan suara ragu, apakah kau yakin apa yang kau katakan itu benar-benar terjadi? Mengapa aku sama sekali tidak melihat jejaknya? Tian-Tian menghela napas dan berkata, itulah mengapa tidak apa-apa membiarkannya pergi. Dia punya rahasia dan sebaiknya kita tidak memaksanya terlalu jauh. Tian Xue terkejut, tetapi kemudian dia memasang ekspresi serius dan bertanya, apakah kau mengatakan bahwa dia benar-benar bernilai sebanyak itu? Tian-Tian ragu sejenak sebelum berkata, setidaknya, berdasarkan kemampuan yang telah ia tunjukkan, dia bukanlah orang yang bisa kita remehkan. Kemudian ia tersenyum tipis dan berkata, aku setidaknya harus membalas budinya karena telah menyelamatkan hidupku, kan? Tian Xue juga terdiam sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan bertanya, oh, jadi kau mengatakan bahwa akhirnya ada seseorang yang meluluhkan hatimu yang keras seperti batu. Wajah Tian-Tian memerah ketika mendengar itu, tetapi dia tidak membantahnya. Tian Xue terkejut karena awalnya dia hanya bercanda, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita itu akan benar-benar mengkonfirmasi hal tersebut. Namun kemudian Tian Xue memperlihatkan senyum yang lebih bahagia dan berkata, aku tidak pernah menyangka akan melihat hari di mana adikku yang cerewet ini menemukan seseorang. Namun, ia kemudian teringat sesuatu dan bertanya, tunggu, bukankah dia bersama adik perempuan Lala? Ia tak kuasa menahan keterkejutannya saat menatap Tian-Tian dan berkata, kau benar-benar tidak keberatan berbagi pria. Tian-Tian hanya berkata sambil tersenyum tipis, itu menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai seorang pria, apakah kamu juga tertarik? Tian Xue benar-benar terkejut ketika mendengar ini, tetapi kemudian dia berkata dengan dengusan pelan, aku tidak semudah itu. Dia harus menjadi pria yang sangat luar biasa jika dia ingin mendapatkan aku juga. Tian-Tian tersenyum tipis seperti biasa sambil berkata, yah, aku percaya dia memang sehebat itu. Karena itulah aku tidak mempermasalahkan hal ini. Tian Xue terdiam beberapa detik sebelum berkata dengan dengusan pelan lagi, kita lihat saja nanti. Jauh dari Sunset City, jauh di dalam hutan, ada dua sosok berjubah yang berdiri di depan sebuah gua yang runtuh. Mereka berdua terdiam saat mencabut sebuah ranting dan menancapkannya ke tanah. Setelah beberapa detik, tiba-tiba muncul bunga-bunga merah muda yang mekar dari ranting itu. Begitu melihat itu, keduanya langsung mengerutkan alis. Salah satu sosok berjubah bertanya, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekalipun kita telah menemukan tanda-tanda Dewi, ini, saat kata-katanya terhenti, pandangannya tertuju pada lubang di depan mereka. Sosok berjubah lainnya terdiam sejenak sambil berpikir keras, tetapi ia juga menghela napas sebelum berkata, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte-sekte manusia pasti sudah menyadari hal ini dan akan mengirim orang. Jika kita tetap di sini, kita akan tertangkap. Sosok berjubah pertama berkata dengan suara enggan, tapi ini adalah tanda pertama Dewi yang kita temukan, jika kita pergi saja. Sosok berjubah kedua berkata, kita tidak akan berguna bagi siapapun jika tertangkap, dan itulah satu-satunya akhir bagi kita jika kita tetap di sini. Setelah jeda, dia menepuk bahu sosok berjubah pertama dan berkata, setidaknya, kita masih memiliki beberapa petunjuk untuk ditindaklanjuti. Sosok berjubah pertama menunjukkan ekspresi bingung saat ia menatap sosok berjubah kedua dan bertanya, petunjuk apa? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun di sini? Sosok berjubah kedua memperlihatkan senyum tipis sebelum berkata, fokuskan indera Anda dan Anda akan dapat melihatnya. Itu adalah aura yang sangat familiar, jadi Anda tidak akan melewatkannya. Sosok berjubah pertama itu bingung ketika mendengar ini, tetapi dia mengikuti saran tersebut. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut sebelum berkata,
itu aura pohon dunia. Mengapa ada aura pohon dunia di sini? Sosok berjubah kedua memperlihatkan senyum dan bertanya, apakah kau tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Sosok berjubah pertama awalnya bingung, tetapi kemudian dia berkata, pria itu. Orang yang kau beri daun pohon dunia. Sosok berjubah kedua mengangguk dan berkata, ya, sepertinya dia ada di sini dan dia menggunakan daun pohon dunia yang meninggalkan aura ini. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang aura pohon dunia yang tertinggal di sini. Aura itu tidak tampak seperti aura daun pohon dunia yang sudah dewasa. Sebaliknya, aura itu tampak seperti aura tunas pohon dunia yang belum dewasa. Namun hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi karena seharusnya tidak ada pohon dunia lain di dunia ini. Pohon dunia yang ada di kota para elf saat ini baru ditanam 100 tahun yang lalu, jadi masih dianggap sebagai pohon baru. Kemungkinan besar pohon dunia itu tidak akan mati selama waktu yang mereka miliki untuk menjalankan misi mereka, jadi seharusnya tidak ada pohon dunia kedua. Lagi pula, sejauh yang diketahui para elf, hanya ada satu pohon dunia yang bisa ada pada satu waktu. Pohon ini melambangkan kehidupan dunia, jadi wajar jika hanya satu pohon yang dapat ada di dunia pada satu waktu tertentu. Namun aura ini, melihat sosok berjubah kedua tidak mengatakan apa-apa, sosok berjubah pertama bertanya, kakak, bagaimana kita akan menemukan orang itu? Kita tidak tahu di mana mereka berada atau di mana mereka tinggal. Sosok berjubah kedua tersadar dari lamunannya oleh kata-kata ini dan dia berkata, mari kita kembali ke kota lain dulu dan mencari petunjuk kemana dia mungkin pergi. Sosok berjubah pertama jelas ragu dengan gagasan ini, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain, dia menyetujuinya. Setelah rencana mereka disusun, kedua sosok berjubah itu menghilang dari tempat mereka berdiri. Para penjaga dari persekutuan tentara bayaran bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di sana. Kembali di Sunset City, Lin Fan saat ini berada di rumah menyiapkan makanan. Dia sudah menyuruh gadis-gadis lain pergi karena dia butuh rumah itu kosong. Tentu saja, awalnya mereka tidak mau meninggalkannya sendirian karena mereka menduga dia sedang merencanakan sesuatu. Tetapi akhirnya dia berhasil meyakinkan mereka untuk pergi. Dia bahkan memberi mereka sedikit tambahan agar mereka mau begadang semalaman. Tentu saja, para gadis itu sudah memiliki sedikit gambaran tentang apa yang sedang terjadi dan mereka sudah menerima hal itu, jadi itulah mengapa mereka menyetujui permintaannya. Namun tentu saja, mereka memastikan untuk tidak pergi terlalu jauh hanya untuk melihat siapa yang dibawa pulang oleh Lin Fan. Saat matahari terbenam, Tian-Tian dengan gugup menuju ke alamat Lin Fan. Ia mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dari yang biasanya ia pakai, tetapi pakaian ini jauh lebih memukau daripada yang biasa ia kenakan. Ia terus menarik perhatian orang saat berjalan di jalan dan jika bukan karena auranya yang membuat semua orang takut, pasti akan banyak orang yang menghampirinya untuk menggodanya. Ketiga gadis itu sedang makan malam di sebuah restoran dekat tempat tinggal mereka ketika mereka melihat Tian-Tian lewat di luar. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung tahu untuk apa dia berada di sana. Xiao Yue dan Yue Lan ingin keluar dan berbicara dengannya, tetapi Lala menghentikan mereka. Xiao Yue dan Yue Lan menatapnya dengan bingung, tetapi Lala berkata, itu kakak Tian-Tian, dia orang baik. Ada secercah kesedihan yang terpancar di mata Lala, tetapi pada saat yang sama, dia juga bahagia karena ini berarti dia dan kakak perempuannya, Tian-Tian, benar-benar bisa menjadi saudara perempuan. Xiao Yue dan Yue Lan tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi karena menghormati Lala, mereka memilih untuk tidak melakukan apapun pada akhirnya. Apalagi Tian-Tian telah membantu mereka berdua di masa lalu. Saat Tian-Tian tiba di kediaman Lin Fan, jantungnya terasa seperti mau melompat keluar dari dadanya. Biasanya dia tidak akan pernah merasa seperti ini, hanya ketika hal itu menyangkut Lin Fan dia akan merasakan perasaan ini. Lin Fan langsung membuka pintu begitu dia mengetuk karena dia sudah menunggu kedatangannya. Tian-Tian terkejut, tetapi melihat penampilannya saat menunggunya, dia tak kuasa menahan senyum karena hatinya sedikit tenang. Makan malam berlalu dengan cepat dan ketika malam tiba, Lin Fan menggendongnya naik tangga ke kamar tidurnya. Begitu sampai di sana, Lin Fan membaringkannya di tempat tidur lalu tanpa ragu-ragu naik ke atasnya. Jantung Tian-Tian sudah berdebar kencang saat digendong naik tangga, tetapi sekarang dengan Lin Fan begitu dekat, jantungnya hampir berhenti berdetak saat itu juga. Dengan tingkah lakunya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan penampilannya yang biasanya tegar. Namun,
Lin Fan justru merasa hal itu cukup menggemaskan dan semakin membangkitkan perasaannya. Saat jantung Tian-Tian berdebar kencang, tiba-tiba dia merasakan sesuatu menusuknya dari bawah. Perlahan, dia menunduk dan melihat monster itu mendirikan tendanya di celana Lin Fan, dan dia tak kuasa menahan keterkejutannya. Apakah itu cocok? Dia merasa sedikit takut, tetapi kegembiraan yang dirasakannya lebih besar daripada rasa takut. Lin Fan hanya tersenyum sebelum memimpin. Tangannya turun untuk meraih dada besarnya. Meskipun tidak sebesar Yue Lan, dada wanita itu masih jauh lebih besar daripada Lala atau Xiao Yue. Ukurannya begitu besar sehingga dia bahkan tidak mampu memegangnya dengan kedua tangannya. Setelah meraih gumpalan-gumpalan lembut itu, Lin Fan mulai menguleninya seperti menguleni adonan. Pada saat yang sama, jari telunjuknya terus bergerak di sepanjang ujung kecil di tengah gumpalan itu, menjentikkannya dan menggosoknya, menggodanya sampai menjadi keras seperti batu. Saat Lin Fan pertama kali memegang dadanya, Tian-Tian merasa seperti disambar petir. Namun kemudian, saat Lin Fan perlahan menggodanya, napasnya menjadi semakin berat dan ia mulai mengeluarkan erangan lembut yang sama sekali berbeda dari suara biasanya. Seolah-olah erangan itu berasal dari seorang gadis kecil, bukan dari wanita tangguh seperti biasanya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi ketika Lin Fan mulai memasukkan jarinya ke mulutnya agar dia hisap. Dia berkata sambil air liur menetes di sudut mulutnya, "Hentikan godaan ini." Lin Fan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mohonlah saja." Tian-Tian terkejut mendengarnya, tetapi ada juga perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya yang memenuhi dadanya. Dia mendongak dengan wajah merah padam dan ekspresi malu, lalu berkata, "Tolong berikan padaku." Lin Fan melepas celananya sambil tersenyum, tetapi dia tidak langsung melakukan oral seks padanya. Sebaliknya, dia mengangkat penisnya ke wajahnya dan berkata, "Ini perlu dilumasi dulu sebelum bisa masuk. Bisakah kau membantuku?" Tian-Tian terkejut melihat benda besar itu tepat di depan wajahnya, dia bahkan bisa merasakan panas yang berasal darinya. Selain itu, ada bau khas laki-laki, yang justru membuatnya semakin bergairah. Namun, dia juga tidak mengerti maksudnya, jadi dia bertanya, "Bagaimana?" Lin Fan berkata sambil tersenyum, "Gunakan mulutmu." Tian-Tian terkejut mendengar itu, tetapi kemudian dia mengangkat kepalanya dan perlahan bergerak menuju benda besar yang diletakkan tepat di depan wajahnya. Dia sedikit membuka mulutnya saat mendekat. Lin Fan melihat ini dan menyadari sesuatu, jadi dia berkata, "Jangan gunakan gigimu." Tian-Tian terkejut, tetapi kemudian dia berkata, "Oh." Setelah itu, dia membuka mulutnya lebih lebar lagi sebelum memasukkan milik Lin Fan ke dalam mulutnya. Rasa yang menyentuhnya aneh, tetapi segera ia ketagihan. Awalnya hanya ujungnya yang masuk ke mulutnya, tetapi Lin Fan memegang bagian belakang kepalanya dan mulai menggerakkan kepalanya ke dalam, mendorong benda itu lebih dalam ke dalam mulutnya. Dia merasa seperti tercekik, tetapi ini bukanlah perasaan yang buruk. Lin Fan dipenuhi kenikmatan saat menikmati sensasi bibirnya. Sesekali, dia mencoba sesuatu yang baru dan menggunakan lidahnya untuk membantunya merasa senang, tetapi dia jelas masih baru dalam hal ini, jadi dia tidak tahu bagaimana menggunakan lidahnya dengan benar. Namun, itu tidak penting karena sensasi napas hangatnya di bagian tubuhnya sungguh luar biasa. Namun Lin Fan menghentikannya ketika dia merasa sudah hampir mencapai klimaks dan menarik kemaluannya dari mulut wanita itu. Tian-Tian terkejut mendengar ini dan hendak bertanya apa yang sedang terjadi sebelum Lin Fan berkata, "Sudah waktunya." Jantung Tian-Tian hampir melompat keluar lagi, tetapi dia hanya mengangguk dan menunggu Lin Fan. Lin Fan melepas celananya dan mendapati bahwa dia sudah basah kuyup. Melihat itu, dia tersenyum dan menggodanya, "Sepertinya kamu sudah tidak sabar lagi." Wajah Tian-Tian langsung memerah ketika mendengar itu dan dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, tetapi dia tidak menyangkalnya karena itu memang benar. Dia bisa merasakan panas membakar jauh di dalam dirinya dan jika dia tidak segera menemukan cara untuk meredakannya, dia yakin dirinya akan terbakar hangus. Namun, Lin Fan tidak langsung memasangnya setelah melihat ini. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh bagian kecil di atas pantatnya, menjentikkan dan menggodanya sambil berkata, "Kau tidak menginginkannya. Mohonlah padaku." Tian-Tian semakin merasakan kenikmatan saat melakukan itu, tetapi wanita itu merasa bahwa itu saja belum cukup. Dia menatap monster di bagian bawah tubuh pria itu dengan tatapan penuh kerinduan dan berkata, "Kumohon berikan itu padaku."
Lin Fan menyeringai jahat ketika mendengar itu dan berkata, baiklah, karena kau memohon dengan sangat baik. Dia berhenti bermain-main dengannya dan memposisikan dirinya sebelum memberikan satu dorongan. Tidak ada penundaan sama sekali saat penisnya masuk sepenuhnya. Dengan air liurnya dan betapa basahnya dia, tidak ada gesekan sama sekali. Begitu benda itu masuk, pikiran Tian-Tian menjadi kosong sepenuhnya saat dia merasakan benda itu memenuhi dirinya sepenuhnya. Seolah-olah benda itu memenuhi dirinya hingga ke lubuk jiwanya dan jiwanya menjerit kegembiraan. Hanya dengan satu dorongan, Lin Fan tiba-tiba merasakan sesuatu menyembur ke panggulnya. Dia menunduk dan mendapati bahwa wanita itu telah mencapai klimaks hanya dengan satu dorongan itu. Namun, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah mencapai klimaks, Tian-Tian benar-benar kelelahan, tetapi Lin Fan terus bergerak. Begitu merasakan hal itu, dia langsung berkata, tunggu, berhenti, jangan. Namun Lin Fan sama sekali tidak mendengarkan dan mulai menggerakkan pinggulnya maju mundur. Tian-Tian merasakan benda itu memasuki dirinya berulang kali dan dia dipenuhi dengan kenikmatan yang lebih besar. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berbaring di sana sambil mengerang dan sesekali menjerit saat mencapai klimaks. Tidak butuh waktu lama sebelum dia kehilangan kesadaran seperti gadis-gadis lain yang pernah tidur dengan Lin Fan. Keesokan paginya, Tian-Tian turun ke bawah dengan pinggang yang sakit menemui Lin Fan dan ketiga gadis lainnya yang sedang menunggunya dengan sarapan. Ketika dia melihat mereka duduk di sana dengan senyum di wajah mereka, wajahnya langsung memerah dan dia berharap bisa mengubur dirinya sendiri di dalam sebuah lubang. Namun Lala datang dan berkata, kakak, ayo sarapan. Ada perasaan hangat yang memenuhi hati Tian-Tian ketika dia melihat ini dan dia mengangguk sebelum mengikuti Lala ke meja. Lin Fan senang melihat para gadis akur, ya, tidak semua gadis akur. Xiao Yue dan Yue Lan tidak sedekat Lala dengan Tian-Tian, jadi meskipun mereka berbicara dengannya, mereka tidak seantusias Lala dalam percakapan tersebut. Namun, mereka masih dalam tahap saling mengenal, jadi Lin Fan tidak bisa berharap mereka langsung menjadi sahabat karib. Fakta bahwa mereka bersedia berbicara saja sudah cukup sebagai langkah awal. Setelah sarapan, semua orang berangkat ke tempat tujuan masing-masing. Tian-Tian pergi ke persekutuan tentara bayaran dengan Lala membantunya, dan Xiao Yue pergi bersama Yue Lan ke toko untuk membantu. Itu karena Lin Fan memiliki urusan yang harus dia urus sendiri hari ini, jadi dia tidak ikut bersama mereka. Setelah mereka semua pergi, Lin Fan memasuki ruang penyimpanan hewan peliharaan. Ruang penyimpanan hewan peliharaan tetap sama seperti biasanya, dengan tambahan sebuah bola biru baru. Ini adalah inti ruang bawah tanah yang Lin Fan dapatkan dari perjalanan ini. Namun, dia tidak peduli dengan inti penjara bawah tanah itu sendiri, melainkan apa yang terbuka oleh sistem tersebut saat inti penjara bawah tanah itu berhasil dijinakkan. Saat Lin Fan berhasil menaklukkan inti penjara bawah tanah, beberapa notifikasi muncul. Sistem tingkat bawah telah terdeteksi. Sekarang sedang mengintegrasikan sistem tingkat bawah ke dalam sistem utama. Sistem tingkat bawah telah diintegrasikan. Sistem Dungeon Master kini telah dibuka. Inti ruang bawah tanah terdeteksi. Host telah terdaftar sebagai master ruang bawah tanah dari inti ruang bawah tanah 695. Setelah mengetahui bahwa ia telah membuka sistem ini, Lin Fan diam-diam memeriksanya dan menemukan bahwa dimungkinkan untuk mendaur ulang Dungeon saat ini untuk mendapatkan kembali DP, Dungeon Points yang langsung ia pilih untuk dilakukan. Itulah yang menyebabkan runtuhnya penjara bawah tanah tersebut. Namun, tentu saja dia tidak mendapatkan kembali semua yang telah diinvestasikan oleh inti penjara bawah tanah ke dalam penjara bawah tanah tersebut, jadi saat ini dia bekerja dengan DP yang berkurang. Satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak DP adalah dengan memasang inti penjara bawah tanah di suatu tempat dan membiarkannya menciptakan penjara bawah tanah lain. Namun sejauh ini, Lin Fan belum punya waktu untuk pergi mencari lokasi untuk menempatkan inti penjara bawah tanah tersebut. Belum lagi, dia masih punya banyak pertanyaan untuk diajukan kepada inti penjara bawah tanah. Jadi ketika dia masuk ke ruang penyimpanan hewan peliharaan, dia menghampiri inti penjara bawah tanah yang langsung menyapanya, "Salam Tuan." Lin Fan merasa tidak nyaman dipanggil Tuan oleh inti penjara bawah tanah, tetapi hal itu tidak akan mengubah cara inti penjara bawah tanah memanggilnya, jadi pada akhirnya dia menerimanya saja. Lin Fan mengangguk sebelum berkata, "Mari kita mulai bicara. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu."
Inti penjara bawah tanah itu hanya berkata, silakan, tanyakan apapun yang Anda inginkan, Tuan. Pertanyaan pertama Lin Fan tentu saja tentang bagaimana inti penjara bawah tanah itu terbentuk. Namun, inti penjara bawah tanah itu sendiri sebenarnya tidak dapat menjawabnya karena ia sendiri pun tidak tahu. Satu-satunya ingatan yang dimilikinya adalah ingatan yang terbentuk setelah inti penjara bawah tanah itu terbentuk, jadi tidak banyak yang bisa diceritakannya. Adapun hal-hal yang diberitahukan oleh sistem, Lin Fan memiliki akses yang sama ke sistem dan semua item yang telah dibelinya, jadi tidak perlu baginya untuk menanyakan hal itu kepada inti ruang bawah tanah. Akan lebih mudah baginya untuk menelusuri materi ini sendiri. Lagi pula, dia sudah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana inti penjara bawah tanah itu terbentuk berkat deskripsi yang diberikan oleh mata penilaiannya dan aura ilahi samar yang terpancar darinya. Jadi, sebagai gantinya, Lin Fan mulai bertanya tentang sistem inti penjara bawah tanah. Lin Fan bertanya, mengapa kamu adalah inti penjara bawah tanah 695? Inti penjara bawah tanah itu bertanya dengan suara bingung, aku adalah inti ke-695 yang dibentuk, jadi wajar saja aku adalah inti penjara bawah tanah 695. Apakah ada yang aneh dengan itu? Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung, seolah tidak tahu harus tertawa atau menangis, sambil berkata, bukan itu maksudku. Apa yang kau ketahui tentang inti penjara bawah tanah lainnya? Inti penjara bawah tanah tiba-tiba berkata dengan suara penuh pengertian, oh, kau ingin tahu tentang para senior. Kami selalu mengobrol di forum inti penjara bawah tanah, Master pasti juga bisa melihatnya. Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, forum inti penjara bawah tanah. Inti dari ruang bawah tanah itu berkata, itu adalah salah satu fungsi dari sistem manajemen ruang bawah tanah. Master seharusnya juga dapat mengaksesnya. Lin Fan tampak semakin bingung saat mulai menelusuri sistem Dungeon Master barunya, tetapi bagaimanapun ia mencarinya, ia tidak dapat menemukan forum yang dibicarakan oleh inti Dungeon tersebut. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Inti dari Dungeon tersebut menyebut sistem itu sebagai sistem manajemen Dungeon, sementara sistem barunya sendiri disebut sistem Master Dungeon, mungkinkah? Lin Fan bertanya, apakah Anda yakin sistem Anda disebut sistem manajemen Dungeon? Inti dari ruang bawah tanah itu membenarkan, ya, ini sistem manajemen ruang bawah tanah. Ada apa? Lin Fan berkata sambil tersenyum getir, sistemku disebut sistem Master Dungeon, bukan sistem manajemen Dungeon. Sepertinya aku tidak bisa mengakses forum eksklusif inti Dungeon. Inti penjara bawah tanah itu sedikit terkejut, tetapi kemudian berkata, Tuan, itu bukan masalah. Saya bisa memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Tetapi setelah ragu sejenak, ia berkata, namun, akses saya ke forum tidak begitu tinggi karena saya adalah inti penjara bawah tanah yang paling baru, jadi ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Lin Fan mengangguk sebelum bertanya, seperti apa inti penjara bawah tanah lainnya? Ketika topik ini diangkat, inti Dungeon dengan antusias berkata, para senpai semuanya membual tentang betapa menakjubkannya Dungeon mereka. Sebut saja Senpai 5, dia dikenal sebagai Dewa Api Gunung Malapetaka, Dungeon terkenal dengan atribut api. Lalu ada Senpai 18 yang merupakan Siren Atlantis, Dungeon terkenal dengan atribut api. Ada juga Senpai, inti penjara bawah tanah itu dengan antusias membual tentang para seniornya, tetapi Lin Fan menunjukkan ekspresi bingung ketika mendengar hal itu. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang ruang bawah tanah ini sebelumnya. Inti penjara bawah tanah akhirnya menyadari hal ini dan bertanya, ada apa? Lin Fan dengan jujur berkata, aku belum pernah mendengar tentang ruang bawah tanah yang disebut terkenal ini sebelumnya. Apa kau yakin tempat-tempat itu benar-benar ada? Inti penjara bawah tanah itu terkejut dan bingung, lalu berkata, para senior semuanya mengatakan bahwa penjara bawah tanah mereka terkenal di seluruh dunia, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Lin Fan memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu. Tanda-tanda itu sudah ada sejak lama, tetapi dia tidak pernah sampai pada kesimpulan ini sebelumnya karena dia masih sibuk menyesuaikan diri dengan dunia ini. Tetapi bagaimanapun dia melihatnya, itu tampaknya merupakan kemungkinan yang paling mungkin. Ada benua lain yang berbasis pada sistem sihir, bukan kultivasi seperti benua tempat dia berada saat ini. Kemungkinan besar di sanalah sebagian besar, senpai, yang disebutkan di inti ruang bawah tanah berada.
Lin Fan dengan cepat menjelaskan konsep ini dan inti penjara bawah tanah itu benar-benar terkejut. Ia tidak banyak tahu tentang dunia luar karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di ruang bawah tanah dan kemudian di ruang penyimpanan hewan peliharaan, tetapi itu tidak menghentikannya dari rasa terkejut oleh penemuan baru ini. Namun, inti penjara bawah tanah dengan cepat menerima hal ini karena sebenarnya itu tidak penting bagi mereka. Yang sebenarnya dipedulikan hanyalah menemukan tempat untuk membangun penjara bawah tanah lainnya. Lagi pula, hanya dengan adanya Dungeon ia bisa mendapatkan DP dan menjadi lebih kuat. Sembari memikirkan hal ini, inti penjara bawah tanah itu melihat sekeliling ruang penyimpanan hewan peliharaan sebelum dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan, saya punya permintaan." Lin Fan juga sedang melamun, tetapi lamunannya tersadar ketika ia mendengar perkataan inti penjara bawah tanah. Ia penasaran permintaan macam apa yang ingin disampaikan inti penjara bawah tanah itu, jadi ia bertanya, "Ada apa?" Inti penjara bawah tanah itu sekali lagi ragu-ragu sebelum berkata, "Bisakah aku membangun penjara bawah tanahku di tempat ini?" Ruang penyimpanan hewan peliharaan berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini adalah ruang yang benar-benar terisolasi dan dipenuhi energi. Jika ia bisa membangun ruang bawah tanah di sini, ia yakin akan bisa mendapatkan banyak DP. Namun, Lin Fan mengerutkan alisnya ketika mendengar hal ini. Dia bahkan tidak perlu berpikir sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Inti penjara bawah tanah itu tidak menyerah dan berkata, "Tuan, selama aku bisa membangun penjara bawah tanah di sini." Namun sebelum kalimatnya selesai, Lin Fan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan suara yang lebih tegas, "Tidak." Inti penjara bawah tanah itu menjadi sunyi setelah kejadian tersebut. Sebenarnya, ia bisa saja membuat ruang bawah tanah tanpa izin Lin Fan dan ia pernah mencoba membuat ruang bawah tanah sebelumnya, tetapi upaya itu juga dihentikan oleh kekuatan yang tidak dikenal. Ia tidak tahu apa yang menghalanginya, tetapi setiap kali ia mencoba membuat ruang bawah tanah di tempat ini, selalu ada sesuatu yang mencegahnya terhubung ke tempat ini. Jadi, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak mampu membangun penjara bawah tanahnya. Inilah sebabnya mengapa ia meminta izin kepada Lin Fan. Ia berpikir bahwa karena Lin Fan memiliki tempat ini, selama Lin Fan memberikan izin untuk membangun ruang bawah tanah, maka kekuatan misterius itu tidak akan lagi menghentikannya. Namun, mereka tidak pernah menyangka Lin Fan akan menolak permintaan mereka dengan begitu tegas. Lagi pula, jika inti penjara bawah tanah membangun penjara bawah tanah di sini dan menjadi lebih kuat, itu juga berarti Lin Fan akan memiliki lebih banyak alat yang dapat ia gunakan. Namun Lin Fan tidak menginginkan itu karena ruang penyimpanan hewan peliharaan adalah sesuatu yang sangat istimewa baginya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mengizinkan inti penjara bawah tanah untuk membangun penjara bawah tanah di sini, jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Karena dia sudah menanyakan semua yang ingin dia tanyakan, Lin Fan hendak keluar dari tempat penyimpanan hewan peliharaan ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu. Itu adalah sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya oleh inti penjara bawah tanah. Inti penjara bawah tanah telah menyebut para senior inti penjara bawah tanah berdasarkan jenis kelamin mereka. Mungkinkah inti ruang bawah tanah memiliki jenis kelamin? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Lin Fan tak kuasa bertanya pada inti penjara bawah tanah itu, "Apakah kalian, inti penjara bawah tanah, memiliki jenis kelamin?" Kalian sebelumnya menyebut senior kalian dengan sebutan, "Dia, laki-laki," atau "Dia, perempuan," jadi seharusnya kalian juga memiliki jenis kelamin, kan? Inti penjara bawah tanah itu berkata dengan nada tersinggung, "Tentu saja kami bisa memiliki jenis kelamin, mengapa menurutmu kami tidak memilikinya?" Lin Fan terkejut mendengar itu sebelum bertanya, "Lalu, kamu berjenis kelamin apa?" Inti penjara bawah tanah itu berkata dengan suara kesal, "Tidak bisakah kau menyadarinya?" Lin Fan mendapati, 3 garis hitam muncul di dahinya ketika mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun sambil menunggu respons dari inti penjara bawah tanah. Melihat Lin Fan tidak mengatakan apa-apa, inti penjara bawah tanah itu akhirnya berkata dengan suara angkuh, "Tidak bisakah kau lihat dari suara dan kepribadianku bahwa aku adalah seorang wanita muda yang sempurna? Kau akan terkejut jika melihat penampilanku setelah berubah." Garis-garis hitam di dahi Lin Fan semakin menebal sebelum dia menyadari sesuatu tentang apa yang dikatakan inti penjara bawah tanah itu. "Kau bilang kau bisa berubah menjadi bentuk lain. Bagaimana caranya?" tanya Lin Fan dengan nada terkejut. Inti dari ruang bawah tanah itu menjelaskan,
ada sebuah kemampuan di toko ruang bawah tanah yang disebut transformasi. Selama aku bisa mendapatkannya, aku bisa berubah menjadi bentuk apapun yang aku inginkan. Lin Fan membuka toko Dungeon Master System dan menemukan bahwa memang ada barang seperti itu di sana, tetapi harganya, itu adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuan sebuah Dungeon baru dan seorang Dungeon Master baru. Melihat hal ini, Lin Fan tidak punya pilihan selain menyerah. Namun sekali lagi sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Lin Fan menoleh lagi dan bertanya, apakah kamu punya nama? Lagi pula, akan terasa canggung jika terus menyebutnya sebagai inti penjara bawah tanah sepanjang waktu. Inti penjara bawah tanah itu terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara yang agak sendu, kami, inti penjara bawah tanah, tidak memiliki nama, kami hanya diberi label dengan angka berdasarkan urutan pembuatan kami. Lin Fan mengangguk sebelum bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau aku memberimu nama? Inti penjara bawah tanah itu terdiam selama beberapa detik sebelum berkata dengan suara terkejut, kau yakin? Kau benar-benar ingin memberiku nama? Lin Fan terkejut melihat betapa terkejutnya inti penjara bawah tanah itu, tetapi kemudian dia berkata, tentu, kenapa tidak? Akan lebih mudah berbicara denganmu di masa depan jika kamu tahu namaku. Inti penjara bawah tanah itu terkekeh sambil berkata, sebuah nama milikku sendiri. Aku tak percaya. Lin Fan masih bingung mengapa inti penjara bawah tanah itu begitu antusias dengan nama yang sederhana, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tenggelam dalam pikiran tentang nama seperti apa yang cocok untuk inti penjara bawah tanah ini, tetapi kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dari deskripsi inti penjara bawah tanah tersebut. Itu adalah inti penjara bawah tanah 695. Ini tampak seperti kebetulan yang terlalu besar, tetapi inti penjara bawah tanah ini mengingatkan Lin Fan pada inti penjara bawah tanah lain dari sebuah novel ringan yang pernah dibacanya di dunia sebelumnya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak menggunakan nama yang sama di sini? Lalu Lin Fan bertanya, bagaimana dengan Rokuko? Apakah nama itu cocok untukmu? Rokuko, inti penjara bawah tanah itu mengulangi kata-kata Lin Fan sebelum berkata dengan suara riang, aku menyukainya. Lin Fan tersenyum saat melihat ini dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian tiba-tiba ia merasakan sensasi lelah yang menguras energinya. Seolah-olah ada sesuatu yang menyedot semua energi dalam tubuhnya dan ia tidak bisa berdiri tegak lagi, lalu jatuh tersungkur. Setelah terjatuh telentang ke tanah, Lin Fan merasa tak mampu menggerakkan ototnya sedikit pun saat terbaring di sana. Seluruh energi di tubuhnya hilang saat ia mulai kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, muncul cahaya terang di sekitar inti penjara bawah tanah. Cahaya itu terus bertambah terang hingga tiba-tiba menghilang. Inti penjara bawah tanah itu hening ketika cahaya terang menyelimutinya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Lin Fan terbaring di tanah tanpa bergerak. Ia segera berkata dengan suara khawatir, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saat itu, semua hewan peliharaan lainnya datang untuk memeriksa kondisi Lin Fan. Namun, itulah kata-kata terakhir yang didengar Lin Fan sebelum ia kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika dia bangun, tetapi ketika dia bangun, dia mendapati semua hewan peliharaannya berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan cemas. Lin Fan mencoba untuk bangun dan dia menyadari bahwa meskipun masih lemah, setidaknya dia mampu menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat dirinya dari tanah. Namun, dia sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mengapa dia tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah seperti itu? Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada sistem apa yang baru saja terjadi. Tuan rumah, ketika hewan peliharaanmu diberi nama, mereka akan mengambil energi spiritualmu untuk berevolusi. Ketika kau memberi nama inti penjara bawah tanah, itu mengambil seluruh energi spiritualmu dan kau pingsan karena kekurangan energi spiritual. Lin Fan terkejut ketika mendengar hal itu. Dia bahkan tidak pernah tahu bahwa hal ini ada sebelumnya, dan ketika dia memberi nama semua hewan peliharaannya yang lain, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah, hewan peliharaan lainnya tidak cukup kuat untuk menyerap seluruh energi spiritual Anda. Lin Fan hanya tampak terkejut ketika mendengar hal itu. Ia akhirnya menyadari mengapa Rokuko bertanya apakah ia yakin untuk memberi nama putrinya itu. Lin Fan tak kuasa bertanya, apa yang akan terjadi jika aku tidak memiliki cukup energi spiritual untuk mendukung evolusi? Apa yang akan terjadi padaku? Sistem tersebut menjawab,
tuan rumah pasti telah meninggal karena kekurangan energi spiritual. Lin Fan kembali terkejut. Tanpa disadari, dia telah melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya hanya dengan menyebutkan nama inti penjara bawah tanah itu. Sepertinya dia memang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang aturan dunia ini. Setelah selesai berbicara dengan sistem, Rokuko langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memberi saya nama?" Lin Fan hanya menunjukkan senyum canggung karena dia tidak bisa memikirkan jawaban yang tepat. Rokuko berkata dengan suara sedih, "Aku tidak menyangka guru tidak mengetahui hal sesederhana ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, tapi tetap saja ini salahku karena tidak memperingatkan guru dengan benar." Senyum canggung Lin Fan menjadi semakin canggung, tetapi dia tetap berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah tahu sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini kesalahanku." Rokuko masih berkata, "Tapi..." Lin Fan memotong perkataannya dengan mengatakan, "Aku sudah bilang tidak apa-apa." Rokuko terdiam, tetapi berdasarkan cahaya biru redup yang dipancarkannya, jelas bahwa dia tidak berpikiran sama. Lin Fan menghela napas dan menepuk bola biru itu sebelum meninggalkan ruang penyimpanan hewan peliharaan. Ketika dia keluar, dia mendapati bahwa matahari sudah terbenam. Sepertinya dia sudah berada di luar rumah sepanjang hari. Tidak lama setelah dia keluar dari tempat penitipan hewan peliharaan, gadis-gadis lainnya kembali ke rumah. Mereka terkejut melihat penampilannya yang kotor, yang bahkan Lin Fan sendiri tidak mengetahuinya. Setelah pingsan, dia tergeletak di lantai di ruang penyimpanan hewan peliharaan, jadi wajar saja pakaiannya penuh dengan kotoran. Mereka bingung mengapa dia begitu kotor, tetapi mereka tidak bertanya saat menyuruhnya mandi. Sisa malam itu berjalan seperti biasa, mereka makan malam sebelum pergi tidur bersama. Tentu saja, Lin Fan tidak menahan diri terhadap ketiga gadis yang masuk ke tempat tidurnya bersama-sama. Setelah mereka selesai, dia berbaring di sana dengan ketiganya. Bersandar padanya dengan tubuh lembut mereka. Melihat ketiga wajah yang tertidur itu, Lin Fan tak kuasa memikirkan semua hal yang telah terjadi sejak ia datang ke dunia ini. Ia telah melalui banyak hal, tetapi orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan telah membuat semuanya berharga. Ketiga gadis ini telah memberikan begitu banyak kepadanya dan bahkan hingga sekarang, mereka masih mengisi hari-harinya dengan sukacita. Dia juga menyadari bahwa dirinya telah banyak berubah sejak datang ke dunia ini, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa ini perlu untuk bertahan hidup di dunia ini dan jika dia ingin menghadapi masalah yang akan datang di masa depan, dia harus berubah lebih banyak lagi. Namun untuk saat ini, satu-satunya tujuan yang dia miliki adalah melindungi orang-orang di sekitarnya. Untuk saat ini, hanya dengan kehadiran gadis-gadis ini di sisinya sudah cukup. Saat memikirkan hal itu, dia harus mengakui bahwa hidupnya jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan yang dia jalani di bumi. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada Dewa Bumi karena telah mengirimnya ke dunia ini dan memberinya kehidupan kedua. Untuk berterima kasih kepada Tuhan itu, dia akan memastikan bahwa dia akan memanfaatkan kehidupan keduanya sebaik-baiknya. Ketika ia bangun di pagi hari, ia melihat bahwa ketiga gadis itu sudah pergi. Tetapi ia juga bisa mendengar suara-suara dari lantai bawah yang memberitahunya bahwa mereka sedang menyiapkan sarapan. Dengan senyum di wajahnya, Lin Fan berjalan turun dan menikmati sarapan bersama para gadis. Setelah sarapan, Lin Fan membawa Lala dan Xiao Yue ke persekutuan tentara bayaran. Dia telah berjanji akan mengajak mereka dalam sebuah misi setelah kembali dari misi reruntuhan karena dia harus meninggalkan mereka sebelumnya. Ini adalah satu-satunya cara agar mereka mau menunggu dengan sabar. Namun tentu saja, dia senang ikut dalam misi ini bersama mereka karena hal itu akan memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Dia harus mengakui bahwa dia merindukan mereka setelah menghabiskan waktu terpisah untuk pergi ke reruntuhan. Belum lagi, semuanya seharusnya sudah beres sekarang karena persekutuan tentara bayaran telah berjanji untuk mengurus semuanya. Bahkan kultivator alam dasar seperti Tian Xue pun ikut terlibat, jadi dia tidak punya alasan untuk meragukan bahwa semuanya akan beres. Akhirnya dia bisa tidak perlu khawatir tentang apapun dan bisa keluar bersama para gadis secara terbuka. Setelah tiba di persekutuan tentara bayaran, mereka menemukan Tian-Tian di belakang meja seperti biasa. Saat melihat mereka datang, pipinya memerah setelah melihat Lin Fan, tetapi kemudian dia menyapa mereka dengan senyum, "Hai, kalian sedang apa?" Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih santai saat menyapa mereka.
Itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara alami setelah menerima hubungannya dengan Lin Fan. Lin Fan menjawab sambil tersenyum, kami di sini hanya untuk menjalankan misi. Tian Tian tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira sambil bertanya, apakah kamu sudah menemukan misi yang kamu inginkan? Lin Fan merasa bingung ketika mendengar nada bicara itu, tetapi dia tetap berkata, tidak, belum. Hal pertama yang mereka lakukan setelah tiba di persekutuan tentara bayaran adalah mendatangi meja resepsionis untuk menyapa Tian Tian, jadi mereka bahkan belum sempat memeriksa burung misi tersebut. Mendengar itu, Tian Tian menjadi semakin bersemangat dan berkata, kalau begitu, bisakah kau membantuku dalam sebuah misi? Lin Fan menjadi waspada ketika mendengar ini karena misi terakhir yang diminta untuk dilakukannya adalah misi reruntuhan. Tian Tian secara pribadi meminta bantuannya, tidak diragukan lagi bahwa misi tersebut tidak mudah. Tian Tian secara alami dapat menebak apa yang dipikirkan pria itu. Berdasarkan ekspresi wajahnya, jadi dia berkata, jangan khawatir, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia mengeluarkan selembar kertas dari balik meja agar Lin Fan bisa melihatnya. Yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa itu hanyalah misi peringkat D. Misi semacam ini terlalu mudah baginya sekarang dan akan mudah diselesaikannya. Jadi mengapa Tian Tian membutuhkannya untuk mengambil misi ini? Melihat kebingungan di wajahnya, Tian Tian menjelaskan, lokasi misi ini agak terpencil dan imbalannya rendah, jadi belum ada yang mau mengambil misi ini. Misi ini sudah lama terbengkalai dan jika tidak ada yang mengambilnya, itu akan berdampak buruk bagi kita. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, jadi, saya berharap Anda bisa mengambil alih misi ini untuk saya. Lin Fan meneliti detail misi tersebut dan menemukan bahwa itu hanyalah misi sederhana untuk membasmi makhluk roh yang telah meneror sebuah desa. Namun, ketika dia melihat lokasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan alisnya karena dia tidak mengenalinya. Tian Tian sudah memperkirakan hal ini, jadi dia mengeluarkan peta untuknya dan menunjukkan letak desa itu di peta. Saat dia melihatnya, dia menyadari bahwa tempat itu memang sangat jauh. Kota terdekat dari desa ini adalah kota matahari terbenam mereka, tetapi perjalanan dengan kereta kuda akan memakan waktu setidaknya seminggu untuk sampai ke sana. Bahkan jika mereka pergi ke sana dengan kecepatan high, tetap akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Wajar jika misi ini bukanlah misi yang diinginkan siapapun. Lokasinya sangat terpencil dan bayarannya hanya 10 koin emas, jauh di bawah bayaran misi peringkat D biasa. Lin Fan berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, aku akan menerima misi ini. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti uang dengan jumlah yang didapat dari toko, dan dia tidak keberatan meskipun tokonya jauh karena dia tidak terburu-buru. Jadi misi ini sebenarnya sangat cocok untuknya karena dia hanya menginginkan misi untuk menghabiskan waktu bersama Lala dan Xiao Yue. Misi yang jauh dan mudah ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk itu. Tian Tian langsung tersenyum bahagia dan melompat melewati meja kasir untuk memeluk Lin Fan, tetapi kemudian dia juga cepat menyadari apa yang sedang dia lakukan dan sambil terbatuk, dia kembali ke belakang meja kasir dengan wajah memerah. Seandainya tatapan bisa membunuh, semua tatapan iri hati dari para tentara bayaran di sekitar Lin Fan pasti sudah membunuhnya ribuan kali. Namun Lin Fan mengabaikan mereka dan menggoda Tian Tian sambil tersenyum, kau tidak perlu melepaskannya secepat itu. Wajah Tian Tian sedikit memerah sebelum ia batuk beberapa kali lagi dan menenangkan diri. Ia menatap Lin Fan dengan senyum menggoda dan berkata, selesaikan misi ini, lalu kau akan mendapatkan hadiah yang kau inginkan. Lin Fan berkata sambil terkekeh, aku akan menagih janjimu itu. Kemudian dia menerima misi itu dan berangkat bersama Lala dan Xiao Yue yang dengan canggung menyaksikan dari samping. Saat mereka hendak pergi, Lin Fan mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Namun, ia segera kembali seperti biasa dan langsung pergi sebelum orang lain menyadari apapun. Yang menghentikannya adalah seseorang yang bertanya-tanya di sekitar persekutuan tentara bayaran untuk mendapatkan informasi, tetapi yang mereka tanyakan bukanlah sembarang hal. Mereka bertanya-tanya tentang Xiao Yue, atau lebih tepatnya misi untuk mencari gadis yang Lin Fan perhatikan sebelumnya. Saat hendak pergi, ia memastikan untuk mengingat penampilan orang itu karena ia yakin orang tersebut akan menjadi musuhnya di masa depan. Namun untuk saat ini, dia akan mengabaikan hal ini karena dia tidak ingin memberi mereka kaitan apapun antara Xiao Yue dan misi itu. Itulah mengapa dia menghindari menyebutkan misi itu kepada Tian Tian dan Tian Xue.
Karena mereka sudah mengumpulkan persediaan di toko Yuelan, mereka langsung menuju ke sana untuk mengambilnya sebelum berpamitan pada Yuelan. Tak lama kemudian, mereka pun meninggalkan kota, menuju lokasi misi ini. Tentu saja, sebelum pergi, Lin Fan memastikan untuk menitipkan 2 ekor serigala dari kawanan Fuyuki dan Fubuki kepada Yuelan untuk memastikan keselamatannya. Meskipun ada penjaga yang disewa untuk menjaga toko, dia merasa tidak yakin menyerahkan semuanya kepada mereka, jadi dia meninggalkan kedua serigala itu untuk berjaga-jaga. Selama perjalanan, tidak ada kejadian penting yang terjadi saat mereka perlahan-lahan menuju ke desa yang sangat terpencil itu. Perjalanan mereka memakan waktu lebih lama dari biasanya karena mereka bepergian lebih lambat, tetapi kecepatan Hai yang lebih lambat masih jauh lebih cepat daripada kebanyakan kereta kuda biasa. Mereka hanya membutuhkan waktu 3,5 hari untuk sampai di sekitar desa tersebut. Saat mereka semakin mendekat ke desa, kualitas jalan benar-benar menurun yang membuat mereka melaju lebih lambat. Namun, itu memang sudah diperkirakan karena ini adalah desa yang sangat terpencil yang berada di tepi lahan kosong yang terbentang di baliknya, sehingga tempat ini jarang dikunjungi orang. Jika ada jalan yang layak menuju tempat ini, itu akan jauh lebih aneh. Namun Lin Fan dan teman-temannya tidak keberatan karena mereka menganggap ini sebagai liburan. Jadi, meskipun berjalan lambat, mereka tetap menikmati waktu bersama. Namun, tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari hutan di sekitar mereka. Ketiganya tiba-tiba memusatkan perhatian dan menoleh ke arah suara teriakan itu. Setelah terdiam sejenak, mereka bertiga melompat keluar dari kereta dan menuju ke arah suara teriakan itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan sumber suara tersebut. Seorang gadis kecil sedang berjongkok dengan keranjang yang tergeletak di tanah, sementara seekor beruang besar berdiri di atasnya. Sikap beruang itu menunjukkan dengan jelas bahwa ia akan menyerang gadis tersebut. Lin Fan, Lala, dan Xiao Yue saling mengangguk sebelum berpisah dan beranjak ke arah yang berbeda. Kedua gadis itu menyerang beruang dari arah yang berbeda, mengalihkan perhatian beruang dari gadis kecil yang hendak diserangnya. Pada saat yang bersamaan, Lin Fan berlari melewati beruang dan meraih gadis kecil itu ke dalam pelukannya, membawanya ke tempat aman. Gadis kecil itu tampak linglung, jadi dia tidak berontak sama sekali ketika Lin Fan mengangkatnya, tetapi kemudian dia berkata, "Tunggu, keranjangku. Aku masih membutuhkannya." Lin Fan menyipitkan matanya untuk melihat ke arah keranjang, tetapi dia tidak bergerak untuk berlari masuk. Begitu kedua gadis itu melihat bahwa gadis kecil itu telah diselamatkan, mereka mengeluarkan senjata mereka dan mulai menyerang beruang itu. Pada akhirnya pertarungan itu mudah karena beruang itu hanyalah beruang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan sebelumnya adalah beruang itu akan menyerang gadis muda tersebut. Namun karena dia berhasil diselamatkan, mereka hanya membutuhkan 2 ayunan masing-masing untuk membuat beruang itu roboh ke tanah. Namun, saat beruang itu jatuh, ia menimpa keranjang gadis kecil itu dan menghancurkannya. Gadis kecil itu tampak sangat sedih ketika melihat keranjangnya hancur dan dia ingin berlari ke tempat beruang itu roboh, tetapi Lin Fan tidak mengizinkannya pergi. Dia menoleh ke Lin Fan dan memohon, "Tolong lepaskan aku butuh ramuan di dalam keranjang itu untuk menyelamatkan ibuku." Namun, Lin Fan tidak akan membiarkannya pergi sampai dia yakin bahwa keadaan sudah aman. Kedua gadis itu mendekati beruang itu dan setelah memastikan bahwa beruang itu sudah mati, mereka mengangguk kepada Lin Fan. Setelah Lin Fan menerima anggukan dari mereka, dia akhirnya mengizinkan gadis kecil itu berlari ke arah bangkai beruang tersebut. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong boneka beruang itu ke atas dan mengeluarkan keranjang dari bawah boneka beruang itu, tetapi gadis muda ini hanyalah seorang gadis muda tanpa pendidikan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mendorong boneka beruang itu, dia sama sekali tidak mampu mengangkatnya. Pada akhirnya, Lin Fan tidak tahan lagi melihatnya seperti itu dan mengangkat boneka beruang itu untuknya. Satu-satunya yang ia pedulikan saat ini adalah keranjang yang telah dihancurkan oleh beruang, jadi ia menjatuhkan diri ke tanah untuk meraih keranjang itu. Namun, keranjang itu telah hancur total oleh beruang dan isinya sudah rusak. Melihat hal itu, raut putus asa tampak di wajah gadis muda itu. Seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan semua harapan setelah melihat ini. Lin Fan merasa hatinya sakit setelah melihat ini, jadi dia maju untuk bertanya kepada gadis muda itu, "Ada apa? Untuk apa kau membutuhkan ramuan di dalam keranjang itu?" Ketika gadis muda itu mendengar ini,
dia ingat bahwa Lin Fan ada di sana. Awalnya dia menatap Lin Fan dengan sedikit kemarahan di matanya. Jika bukan karena orang ini, dia mungkin bisa menyelamatkan keranjangnya. Namun, rasa marah itu dengan cepat menghilang karena dia tahu bahwa jika bukan karena dia dan kedua temannya menyelamatkannya, dia pasti sudah menjadi santapan di bawah cakar beruang itu. Lalu dia berkata dengan suara sedih, "Aku membutuhkan ramuan yang kukumpulkan untuk membantu menyembuhkan penyakit ibuku. Tapi sekarang ramuan itu telah hancur, aku." Dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya karena suaranya tercekat dan air mata mengalir deras dari matanya. Bukan hanya Lin Fan, kedua gadis itu tidak tahan melihat gadis muda itu menangis seperti itu, jadi keduanya menatap Lin Fan dengan tatapan memohon. Lin Fan terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang kedokteran, tapi aku bisa membantumu memeriksa ibumu." Gadis muda itu terbewilderet ketika mendengar ini, tetapi kemudian dia menatap Lin Fan dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa pria yang tampaknya tidak jauh lebih tua darinya ini bisa berbuat banyak untuk ibunya. Setelah beberapa saat hening, dia bertanya, "Bagaimana Anda bisa membantu ibu saya?" Lin Fan tentu tahu mengapa wanita itu ragu, jadi dia mengeluarkan lisensi tentara bayarannya dan berkata, "Percaya atau tidak, aku adalah tentara bayaran peringkat A bersertifikat. Kurasa itu sudah cukup bagiku untuk membantu ibumu." Meskipun tinggal di tempat terpencil seperti ini, gadis muda ini menyadari apa yang dimaksud dengan tentara bayaran peringkat A. Monster yang meneror desa mereka, yang telah mereka minta bantuannya kepada persekutuan tentara bayaran, hanya diklasifikasikan sebagai misi peringkat D. Monster menakutkan itu hanya peringkat D, jadi siapapun yang tidak memiliki otak akan dapat memahami bahwa tentara bayaran peringkat A adalah monster di antara monster-monster lainnya. Saat ia memikirkan hal ini, secerca harapan memenuhi hati gadis muda ini. Mungkin pemuda di hadapannya ini benar-benar bisa menyelamatkan ibunya. Saat harapan itu membuncah di hatinya, dia tak kuasa bertanya, "Bisakah kau benar-benar menyelamatkan ibuku?" Lin Fan melihat tatapan penuh harap itu, tetapi dia tidak ingin memberinya harapan palsu, jadi dia berkata, "Aku tidak bisa menjamin apapun karena aku belum bertemu dengannya, tetapi aku bisa mengatakan bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk ibumu." Mata gadis muda itu tidak kehilangan harapan ketika mendengar ini, malah ia menatap Lin Fan dengan mata berbinar lebar setelah mendengar ini dan berkata, "Aku percaya kau akan mampu melakukannya." Lin Fan menyadari bahwa harapannya telah melambung ke tingkat yang sulit dipenuhi. Jika harapan itu tidak terpenuhi, ia akan hancur lebur dan menjadi seperti cangkang kosong. Namun, dia juga tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan pria itu begitu dia mencapai level ini, jadi tidak ada yang bisa dilakukan pria itu. Setelah menghela napas, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Lin Fan." Gadis muda itu mendongak menatap Lin Fan dengan mata lebar dan berkata, "Namaku Duan Muyi, tapi kau bisa memanggilku Xiao Yi." Namun setelah mengatakan itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, "Atau kau bisa memanggilku apapun yang kau mau, asalkan kau senang." Lin Fan tahu bahwa dia telah salah paham tentangnya, jadi dia hanya berkata sambil mendesah, "Aku akan menelepon Xiao Yi-mu saja." Namun setelah itu, dia akhirnya bisa melihat gadis muda itu dengan jelas. Ia masih sangat muda dan bertubuh mungil, tingginya bahkan tidak mencapai kepala pria itu, hanya setinggi dadanya. Namun, meskipun masih sangat muda, hal itu tidak mengurangi kecantikannya. Dengan mata yang besar dan lebar, kulit yang cerah, dan rambut yang terurai, ia hampir tampak seperti boneka porselen. Satu-satunya hal yang tidak sempurna darinya adalah lekuk tubuhnya yang ramping, tetapi Lin Fan yakin bahwa jika diberi beberapa tahun untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang bisa membuat siapapun terpukau hanya dengan sekali pandang. Kedua gadis itu sama sekali tidak menahan diri setelah melihat penampilan Xiao Yi. Hati mereka luluh dan mereka berdua menggendongnya sambil mulai memanjakannya. Namun Xiao Yi tidak mempedulikan semua itu dan terus menatap Lin Fan dengan mata lebar penuh harapan. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke desa, tetapi mereka langsung dihentikan oleh para penjaga yang berada di gerbang. Tampaknya desa ini benar-benar waspada terhadap makhluk buas yang menjadi sasaran misi tersebut. Mereka telah membangun pagar dari kayu gelondongan di sekeliling desa dan sebuah gerbang kayu besar. Awalnya mereka bersikap bermusuhan terhadap Lin Fan, tetapi setelah melihat lisensi tentara bayaran Lin Fan, mereka langsung memperlakukannya dengan penuh hormat. Lagi pula,
Lin Fan adalah tentara bayaran peringkat A dan permintaan mereka hanyalah misi peringkat D. Jelas bagi siapapun yang berakal sehat bahwa dia melakukan ini karena amal dan tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Jika mereka sampai menyinggung perasaannya, sudah terlambat untuk menyesalinya bahkan jika mereka ingin menyesalinya. Jadi Lin Fan dengan mudah sampai ke desa itu. Para penjaga ingin membawanya menemui kepala desa, tetapi Lin Fan menolak hal itu karena ia meminta Xiao Yi untuk membawanya ke rumahnya untuk menemui ibunya. Para penjaga jelas memiliki beberapa keraguan tentang hal ini, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lin Fan bisa pergi kemanapun dia mau karena statusnya, mereka tidak bisa menghentikannya. Jadi Lin Fan mengikuti Xiao Yi ke rumahnya. Itu adalah desa kecil, jadi tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba. Lin Fan mengerutkan alisnya saat melihat rumah itu sangat kecil dan agak kotor, seolah-olah telah terbengkalai selama beberapa waktu. Namun, dari berbagai tanda di rumah itu, ia dapat melihat bahwa kondisi tersebut baru terjadi belakangan ini. Sebelumnya, rumah ini seharusnya selalu dijaga kebersihannya dan dirawat dengan baik. Sepertinya penyakit yang diderita Ibu Xiao Yi bukanlah penyakit yang tiba-tiba muncul. Seharusnya itu adalah penyakit yang sudah dideritanya sejak beberapa waktu lalu. Hal ini membuat Lin Fan semakin tidak yakin bahwa dia mampu mengatasinya. Namun demikian, ia mengikuti Xiao Yi masuk ke kamar tidur dan mendapati ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Melihat betapa lemah dan kurusnya ibunya, Lin Fan heran ibunya belum meninggal dunia. Namun, meskipun tampak lemah, Lin Fan dapat melihat bahwa kecantikannya tidak terpengaruh. Jelas sekali dari mana kecantikan Xiao Yi berasal. Begitu memasuki ruangan, Lin Fan menggunakan mata penilaiannya pada Ibu Xiao Yi untuk melihat kondisinya. Inilah salah satu alasan mengapa dia yakin bisa membantunya. Alasan lainnya tentu saja adalah toko Dungeon Master System yang menawarkan berbagai macam obat-obatan kepadanya. Namun begitu melihat deskripsi yang muncul, dia langsung mengerutkan alisnya. Tampaknya, menurut penilaiannya, apa yang diderita Ibu Xiao Yi bukanlah penyakit, melainkan sesuatu yang lain. Menurut penilaiannya, apa yang dideritanya adalah racun. Selanjutnya bab 111 lebih dari sekadar yang terlihat.